Mundurnya Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dikhawatirkan akan mempengaruhi sentimen investor terhadap ekonomi Indonesia. Jawab sikap ini, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan keputusan Presiden pemberhentian Peri secara hormat. Hal tersebut diungkapkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Dirinya mengatakan, selain menerbitkan surat pemberhentian, Prabowo juga akan mengusulkan pengganti Peri. Sejumlah pihak melihat jika mundurnya Gubernur BI ini merupakan peristiwa besar yang terjadi di bidang ekonomi Indonesia. Sosok seperti apa yang dapat menggantikan Peri sebagai pejabat di pucuk pimpinan BI? Sejauh mana mundurnya Peri menjadi tekanan atas kepercayaan investor? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Detik Sore akan mengikuti perkembangan kasus tewasnya seorang satpam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Hingga kini, polisi telah memeriksa 15 orang. Pihak keamanan menyebut jika nantinya ada penambahan jumlah pihak yang diperiksa. Apa saja temuan terbaru dari polisi? Simak laporan jurnalis Jabar langsung dari lokasi. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan membahas seputar permasalahan tidur. Bagi sebagian orang, tidur mendengkur justru dilihat sebagai sesuatu yang mengganggu. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan di luar kesadaran ini? Apakah tidur mendengkur merupakan tanda tidur pulas yang baik? Temukan jawabannya bersama Dr. Andreas Prasaja, dokter spesialis kesehatan tidur dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Here comes the song. Vibe-nya hari Senin tapi Disco. harus disco, chill. Karena kita akan mengakhiri bulan Juli sebentar lagi. Oh Dan iya kita lagi. akan masuk ke bulan Agustus dalam waktu Bulan depan ya. beberapa hari lagi. Bulan depan adalah bulan kemerdekaan. Tikers udah mikirin di tanggal 17 Agustus nanti akan upacara di mana? Sama udah pasang bendera apa belum? Oh iya harusnya udah sih ya. Harusnya ya, Biasanya tuh sebulan sebelum gak sih? bisa jadi. Atau mungkin justru melambaikan bendera putih doang. Nyerah. Oh iya malah lupa. Iya. Nah nih, nyerah. Kenapa tiba-tiba jambul gue begini? Aneh banget kelihatan. Jambul sama jambul gue, rapihan jambul gue tuh. Asli kan? ketarik sama awan cumulonimbus. Cumulonimbus up ya kan. Kebanyakan nonton di Odyssey gua. Asik. Siapa yang Akhirnya. udah nonton di Odyssey di sini? Sudah. Tunjukkan suaramu. Tapi sekarang orang-orang lagi pada rame juga mau ngantri nonton Spider-Man. Itu satu. Tanggal 29 udah banyak yang full sebenarnya sih. Gua ngelihat kan dia katanya ini adalah the first Gimana movie ngelihatnya? yang ini katanya the first movie yang Menggunakan? di shootnya tuh memang khusus untuk Screen X kan? Yes, kalau Odyssey itu dikhususkan pakai IMAX, IMAX ya betul. kan, 70 mm itu. Iya dong. Iya 70 mm. Bener. Nah kalau si Amerika. Spider-Man from America. Iya benar. Di Amerika kan Iya, dia emang. betul. Itu khusus untuk Screen X. Iya. Lebih bagus di Screen X karena dia Enggak, emang iya, emang dikhususkan khusus Screen X ya. Jadi kalau ketika Screen dia X itu tidak di Screen X dia akan kepotong gambarnya. benar. Jadi kayak kalau Screen X itu kan tampilannya akan lebih luas Iya. gitu loh. Cuman yang udah-udah kalau gua nonton film di Screen X ya, itu biasanya tuh kan jadi ada tambahan layar di sebelah kiri sama kanan gitu Detikers. Iya. Cuman itu emang kayak kita ngeliat lautnya jadi lebih luas. Betul. Nggak ada adegan yang gimana terlalu matters juga sebenarnya, Iya, tapi sama emang plot ceritanya, jadi lebih iya, betul. luas dan kita fokusnya tetap ngeliatnya di yang tengah layarnya. Nah kalau yang si Spider-Man ini katanya the whole movie tuh dia itu dia. ada gambarnya ya. Betul. Jadi mungkin nggak cuma jadi extension doang, tapi Ya. sebelah kiri dan sebelah kanannya ada scene apa juga gitu yang Scene. perlu kita perhatikan. Memang seru ya. Ini belakangan lagi ada film-film yang membuat kita jadi kembali ke Ke bioskop. bioskop gitu. Seru Jadi deh. ramaikan. Kalau Edo aja udah sampai nonton 2 kali. Tadi ditanyain Iya. tuh Odyssey bagus In nggak? 3 days, gue nonton Tuh. in 2 days actually. Karena gue nonton yang pertama itu di hari Sabtu, Oke. yang kedua di hari Minggu. Tuh kan. Dan itu lu beli tiketnya baru kemarin gitu. Karena orang yang nonton di awal-awal itu adalah orang-orang yang sudah beli tiket dari tahun Dari lalu. tahun lalu ya. Iya, iya. Itulah It is kehebatan that good. Christopher Nolan. It is that good dan memang sebuah film yang lo harus nonton di bioskop memang. Yes. Karena pengalamannya pasti beda. 2 kali nontonnya sama siapa? Oh, by myself. kasihan. Enggak lah, sama seluruh penonton yang memenuhi Nonton ruangan yang studio lain ya? itu. Menonton yang Karena lain ya? dua-duanya gue nontonnya juga full house. Full house, nice. Iya. Emang karena emang lagi baru juga dan FOMO itu orang-orang orang-orang. bisa dikatakan seperti itu atau memang excited aja. Ya bagus. Karena itu juga cerita tentang kayak Greek myth gitu ya. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat orang-orang yang udah tahu ya. Orang ceritanya udah 3000 tahun ya. Itu betul. Cuman kayak bagus aja. Gue
ada si ini, ada si itu, tiba-tiba Charlize Theron, tiba-tiba Iya. ini, tiba-tiba itu, itulah. Tiba-tiba, kok yang ini jadinya yang begini? Nah. Kok dia bikin ini jadi pakai pemeran yang ini? Tuh, seru pokoknya ya. Seru Nonton, tapi sekarang nontonnya detik sore dulu. Iyalah. Ya nggak? Kalau film-film di bioskop lagi seru, apa yang terjadi di berbagai macam belahan dunia Yes. realnya ini sekarang juga nggak kalah seru Detikers. Seru, Jujur. lebih ke kaget kayak apa? Pak Perry mundur. Yoi, ini bukan Katy Perry tapi ya. Bukan, walaupun Perry-nya sama ya kayak Katy Perry ya. Iya, double R. Bener, dan pakai Y. Y Pak Perry. Ini Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia yang sudah menjabat selama kurang lebih 6 tahun ya. Yes. 6 tahun terakhir, tiba-tiba di pagi yang cukup subuh tadi, jujur, kita nih yang di redaksi ekonomi dikagetkan sama adanya jadwal konferensi pers yang Oke. segera akan diadakan oleh Dewan Gubernur Indonesia. Ya. Kemudian di jam 6 pagi kalau nggak salah tuh, habis itu kita langsung kayak, wih ini agendanya sekitar 1 jam lagi gitu. Oke. Terus habis itu kita penasaran juga ini ada agenda apa tiba-tiba diumumkan dan kemudian pagi-pagi banget lagi. Hari Senin lagi? Hari Senin lagi itu kan, nih agenda besar apa nih, apakah kemudian BI akan mengumumkan sebuah kebijakan yang mungkin beda dari sebelum-sebelumnya dalam misi apapun itu. Nah ternyata pas kita datengin konferensi persnya, di sana ada Mensesnek juga, ada Prasetyo Hadi, dan langsung diumumkan oleh Mensesnek di saat itu bahwa Pak Peri sudah mengajukan pengunduran diri sejak 2 hari yang lalu kalau nggak salah sebutnya. Oke. Iya, jadi memberikan surat pengunduran diri, katanya alasannya alasan pribadi yang tidak kemudian dielaborasi Ungkapkan. lebih lanjut oleh Mensesnek sendiri maupun juga dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tapi yang pasti dengan mundurnya Pak Peri ini kemudian digantikan posisinya oleh penjabat sementara Ibu Destri Damayanti Nah. yang saat ini juga jadi anggota Dewan Gubernur Indonesia. Itu dia. Jadi ini masih kita tunggu juga kan. Karena itu kan masih sementara ya penggantinya ya. Iya, penjabat sementara. Betul. Belum tahu akan seperti apa sosok yang menggantikan, yang dibutuhkan seperti apa. Nah itu juga yang akan menjadi obrolan kita nanti ya kan di Detik Sore. Oh iya betul, kita nanti akan ada editorial review Yes. untuk khusus ngebahas ini. Jadi kita juga pengen tahu karena ini jujur adalah sebuah occasion atau event yang sangat jarang terjadi. Yes. Gua bahkan belum tahu nih apakah pernah ada sebelumnya Gubernur Bank Indonesia yang ngundurin diri. Nah. Dan kalaupun ngundurin diri biasanya kasusnya case yang cukup kritis lah Yes. gitu. Nah kali ini kan kondisi ini ya memang betul bahwa rupiah saat ini sedang melemah cukup lama dan kemudian juga ekonomi kita juga sedang tertekan oleh bagaimana kondisi global saat ini. Tapi tetap janggal menurut kita ya, Iya, kenapa kayak tiba-tiba ada pengunduran janggal, diri nih, iya. betul. Ini apalagi emang musim pengunduran diri ya, kemarin Benar. Bu Nani, Oh iya. terus Hotman Paris, Oh iya benar. disusul lagi sama Pak Peri. mohon Ya, maaf. tapi kan ngundurin diri nih skala tokoh utama nasional. Bener juga, tokoh utama. tapi kayaknya kalau ngelihat kondisi budaya di Indonesia ya, kita tuh memang membudidayakan latah ya jadinya ya. Kayak Iya satu lagi. apa terus habis itu jadi kayak ngikut gitu yang lain. Iya juga ya, Kayak benar wah ya. dia udah, aku juga gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu kan hanya asumsi belaka Takut ya. ada yang lain juga ikut ngundurin diri. Benar. Kita masih belum akan mengundurkan diri karena belum 5:30 No, juga no, no. ya. No, no baru ya, mulai, Detikers ya. baru mulai ini Detikers ya. Nah Jadi ini. selain apa yang disampaikan sama Pak Peri nanti akan kita elaborasi, nanti juga akan ada. Nah, nanti kita ngomongin ini di Sunset Talk langsung di terakhir. Karena kita bakal ngomongin Seru soal loh itu. ngorok loh. Iya benar, sleep apnea. Iya, nah itu nama kerennya ya. Yoi. Sleep apnea. Lo Itu tidur dia. ngorok gak tapi? Enggak lagi. Yakin kan lo gak tahu. Benar, enggak. Jadi yang ngorok itu suami gua. Oke. Tapi occasionally ketika kayak udah capek Enggak banget. setiap kali tidur. Enggak, yang setiap kali tidur ngorok itu adalah ibu gua. Jadi gue punya triknya ada Tikers. Ah. Nanti boleh kita tanyain juga nih ya di apa namanya Sunset Talk kita. Iya. Karena gue punya trik kalau misalnya nyokap kan dulu gue tidurnya menyokap gitu ya. Terus kalau nyokap gue lagi udah mulai ngorok terus keberisikan gitu ya ada Tikers. Gue akan giniin dia nih. Coba kameranya yang tengah lagi dulu. Gue giniin, abis itu gue langsung gini.
Jadi kan dia kayak Oh, biar kebangun terus iya, ngoroknya terus dia bisa berhenti. diem. And then 5 menit kemudian iya bener sih. lagi. Ya gitu. Nah nanti kita bakal ngobrol sama seorang dokter spesialis kesehatan tidur tuh. Ada loh. Ada ya ternyata Yes, ya. ternyata ada. I Dan love it karena menurut gua kualitas tidur lo akan juga kemudian menentukan kualitas hidup lo. yes, itu dia. Makanya kita tuh sebenarnya harus investasi. Nah, kalau ditanya soal nanti ada market review nggak kita? Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya ngomongin soal investasi, gue lebih ke investasi di kasur. Kasur gue nggak apa-apa Iya, deh mahal. bantal. Bantal. Yang penting Iya. kualitas tidur gue tuh terjaga. Iya. Itu yang penting. Nah itu juga jadi pertanyaan tuh sama gue nanti Kak Feli. Kenapa tuh? Apakah kemudian bisa menjamin bahwa tidur kita akan senyenyak itu ketika bantal dan kasur kita harganya mahal banget? Nggak harus mahal sebenarnya. Cuman yang kualitasnya baik biasanya memang mahal gitu. Ya mungkin hal-hal kata-kata mahal itu akan membuat kita jadi kurang tidurnya atau kurang enak ya. Karena Karena kayak tetap mikirin bayarnya. Iya, yang mahal biasanya kita antara cicilan 3 bulan atau 6 bulan ya Kak. Atau bahkan 1 tahun ya. Udah kayak nyicil panci ya. Benar. Nanti juga di Berita Nusantara ini sesuatu yang mungkin bisa dibilang kasus yang membawa kita kepada mimpi buruk tapi ini nyata. Jadi ada 15 orang yang jadi terduga tersangka atas meninggalnya seorang satpam Waduk Jatiluhur. Jujur ini adalah satu dari sekian banyak kasus Yes. kekerasan pembunuhan Iya. selama akhir pekan kemarin. Ya nggak sih? Bener, kita udah kalau gue sebut 3 kata ini pasti Detikers juga tahu gitu kan. Dan ini sangat amat pilu sekali. Bapak. Iya. Nggak Yang perlu ada di dinadain. Bali ya. Yang ada di Bali itu kayak harga seekor ayam ternyata adalah nyawa. Wah itu miris banget ya. Jadi kalau Iya. kita mau diulas juga kayak sedih gitu ya sebenarnya. Melangsanya ada banget. Iya. Apalagi mengingat ya kondisi juga lagi nggak baik ya. Banyak kejadian yang nggak baik juga di berbagai macam belahan daerah di Indonesia. Yes. Cuma ya memang akhir pekan kemarin jujur berat banget sih lihat Banget. berita karena rentetan kasus pembunuhan demi pembunuhan tuh ada. Belum lagi yang di dekat Jakarta Selatan perbatasan Oh dengan iya. Jakarta Timur, Matraman, Matraman Manggarai, itu juga pada Menteng. rame-rame tuh Iya. semalam ya Katanya kan. sehari nggak kelar tuh keributannya. Iya. Jadi kayak aduh gimana ya. Takut gitu loh jadinya. Bagi bangsa ini. Ada soundtracknya tiba-tiba ya. Tapi mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini kan tadi kita di awal bilang kalau ini kan akan menjadi hari-hari terakhir di bulan Juli dan kita akan masuk ke bulan Agustus yang mana kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan ya walaupun dirayakannya setahun sekali gitu ya Detikers tetap ada rasa cinta tanah air, cinta sesama yang berkobar lagi gitu. Betul, betul. Ya untuk kita saling menjaga gitu loh. Terutama Jagalah hati. jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini asik. Kayak kita kurang apa ya? Apa? Kurang kontemplasi itu akhir-akhir ini. Karena terlalu banyak sibuk mikirin duniawi sehingga Bener. kurang refleksi jadinya. Tapi ada yang mungkin lagi berkontemplasi. Siapa? Rekan-rekan kita yang akan berjuang di laga Indonesia melawan Kamboja Piala AFF 2026. Iya bener, gak kerasa ya udah mulai Iya. ya. Hari ini loh. Yes betul. Jadi nanti di studio. Stadion. Stadion. Kalau di studio Kalau di studio mah, mainnya bola bekel ya. bola lebih bekel. tepatnya ya. Lebih ke reaksi nanti ya. Iya, bener. Live reaction. Jadi jadwalnya itu nanti Detikers Indonesia lawan Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Ya. Kick off-nya jam 8:30 malam ya. Dan menariknya tim Garuda diprediksi menang atas Kamboja. Rekor head to head yang mentereng menjadi alasannya katanya begitu. Jadi dari 5 pertemuan terakhir di Piala AFF Indonesia belum pernah kalah dan kemenangan terbesar sempat diraih di tahun 2024 saat Indonesia menggilas Kamboja 8-0 coy. 8 gol tanpa balas. Yes, apa clean sheet? Iya, clean sheet, Iya betul. dong. Kebanyakan main sama Afif jadi tahu gua istilah kayak gitu ya. Bagus dong. Nah sementara itu pertemuan terakhir terjadi 4 tahun lalu juga di dalam ajang AFF Indonesia menang 2-1 atas Anchor Warriors ini. Terus Indonesia datang ke Piala AFF 2026 ini dengan wajah baru.
Rizky Ridho dan kawan-kawan dipimpin oleh pelatih John Hartman ini. Yang udah memoles tim dengan mantap ya, kita sempat mengulas juga ya di The Hat Trick yang hari Jumat kemarin gitu kan ya. Jadi di 5 pertandingan pertama 4 kemenangan sudah diberikan Hartman untuk Indonesia. Ya mudah-mudahan ya Indonesia benar gitu karena diunggulkan juga kan untuk di Piala AFF Iyalah, ini. pun gitu. juga lawannya Kamboja kan. Kita Yes. bisa lah nih menang lebih dari 5 gol nih. Amin, amin. Pesa gol kita. Amin, dan mudah-mudahan nggak jadi runner up lagi ya. Iya, Itu sudah dia. selesailah kutukan itu ya. Yes, Kutukan yes, runner up itu ya. yes. Pak Hartman, you heard me right? Ya, please. heard all of our pray. Amin. Ya. Ini karena ya kita ngikutin timnas pusatnya yaitu Yes. timnas Belanda. Oh. Karena Belanda itu jagonya runner up di Piala Dunia. Ya Bener kita di juga. AFF runner up jagonya juga kita. Ya mudah-mudahan ya. Setidaknya dari berita-berita yang tadi kita kasih tahu gitu ya, yang bikin pilu, miris, ada hal yang bisa membuat kita bangga juga gitu. The Tickers. Exactly, karena memang biasanya timnas yang menyatukan kita kan. Iya lagi kita tuh disatukan oleh sepak bola Iya. sama badminton ya kan. Iya, sering kali itu kita disatukan sama olahraga, memang olahraga sportivitas tinggi. Bener. Nah, ini kita doakan semoga ini nanti memang benar bisa jadi sebuah kabar baik ya Yes. buat kita sehingga bisa kembali menetralisir hal-hal buruk yang ada di dalam kepala kita. Betul. Jadi orang-orang nggak emosian atau suka main hakim sendiri. Jangan dong. Selesailah ya yang gitu-gitu ya. Benar, tapi ya mudah-mudahan dengan adanya berita-berita yang mohon maaf misalnya negatif gitu ya. Ini menjadi pembelajaran bahwasannya kita jangan jadi kayak gitu. Betul, Gitu. justru harus jadi refleksi ya. Ya betul. Tapi kalau sakit kakinya juga boleh refleksi. Nggak Aduh perlu harus enak nunggu sih. yang Kalau pijit refleksi tuh kayak tapi kalau ngomongin soal kesehatan gitu ya. Ah, ah. Kan emang pijit tuh udah menjadi ciri khas dan budaya negara kita juga gak sih? anak-anak masyarakat kita, betul ya. Gue nggak tahu apakah ini udah ada himbauannya gitu dari Kemenkes kalau pijat itu juga pengobatan alternatif itu kan termasuk alternatif gak sih kalau pijat tuh? Alternatif Enggak nggak ya? juga ya? Soal mungkin pijat iya, karena Ah. soalnya ada fisioterapi juga kan Aha, yang bentuknya aha. kayak pijat tapi bukan pijat gitu. Benar. Kenapa emangnya? Enggak, soalnya kadang-kadang tuh gini ya, ada ketakutan-ketakutan dari Feli pribadi gitu, The Tickers. Ketika kita melakukan treatment-treatment di tempat-tempat kayak misalnya yang bergantian gitu kan. Mm-mm. Ada hal-hal yang kayak misalnya mani-pedi gitu. Mm-mm. Terus itu kan bekas dipakai orang, tapi kan disterilin lagi Oh iya betul. atau apa. Atau pangkas rambut, Iya, disterilin lagi. Karena cukur ini jambang. Mm-mm. Pakai silet. Maksudnya, wah, Enggak tapi ya? nggak pakai silet juga dong, agak ngeri ya. Pakai gilet maksud No. gua. Kecebut tuh brand. Iya, kan kalau pakai silet lebih Tapi ke ada debus. siletnya juga. Bener, cuman kan Bener. ada tempatnya. Pisaunya. Pisaunya. Nah maksudnya hal-hal yang kayak gitu takutnya digunakan orang-orang untuk menakut-nakuti karena ini kan lagi ada geger kasus HIV melonjak nih. Oke. Dan dari Kemenkes juga lagi memberikan informasi takutnya dari hal yang kan biasanya kan dibilang kan dari jarum suntik yang Iya. kayak gitu-gitu. Ntar ada hal-hal lain yang kita pakai secara bergantian takutnya ntar kena juga kah atau gimana. Itu kan belum bisa divalidasi juga gitu. Tapi dari Kemenkes ini meluruskan informasi terkait meningkatnya temuan kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo. Oke. Jadi ditegaskan kalau peningkatan jumlah kasus yang ditemukan terjadi seiring semakin luasnya layanan screening HIV. Jadi jadi lebih bukan banyak, karena bukan karena emang ada kasus apa. baru bermunculan ya. Karena emang banyak yang screening gitu. Jadi berdasarkan data Kemenkes, sejak 2001 sampai Juni 2026 ada terdapat 1.183 kasus HIV ini kumulatif ya yang ditemukan pada kelompok usia 0 sampai 24 tahun di Kabupaten Sidoarjo gitu. Dan menurut Kemenkes, peningkatan jumlah kasus yang terdeteksi tidak bisa langsung diartikan sebagai meningkatnya penularan HIV ya, melainkan juga menunjukkan semakin efektifnya upaya deteksi dini. Jadi jangan salah artikan nih The Tickers gitu ya. Dan dari PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Dr. Andi Saguni mengatakan kalau HIV ini adalah penyakit kronis yang dapat dikendalikan melalui
terapi ARV alias antiretroviral gitu. Jadi masyarakat diminta untuk tidak ragu menjalani tes HIV apabila memiliki faktor resiko atau mendapatkan rekomendasi tenaga kesehatan Yap. gitu. Jangan menyebarkan informasi yang kita nggak tahu sebenarnya informasinya itu apa latar belakangnya gitu. Betul, Karena iya. pada akhirnya bikin fear mongering di masyarakat barangkali juga atau Nah. bikin kekeruhan aja, bikin Yes. kekeruhan aja. Gitu. Karena kan ini nih seperti yang tertera gitu ya, sempat viral tuh 522 pelajar di Kabupaten Sidoarjo terpapar HIV AIDS. Jadi panik gitu kan. Nah, ternyata dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes ini juga sudah melaksanakan supervisi program HIV di Kabupaten Sidoarjo sebagai tindak lanjut atas tingginya perhatian masyarakat terhadap pemberitaan mengenai kasus HIV pada anak dan remaja di sana. Right. Dan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi dan juga verifikasi terhadap data yang beredar. Jadi termasuk melalui kunjungan ke Delta Crisis Center ya. Ini sebagai salah satu sumber data yang menjadi rujukan dalam pemberitaan tersebut gitu. Jadi kalau ada informasi yang nggak benar, lakukan verifikasi. Yes. Tapi kalau mau veri avi itu untuk Lain nyanyi. dong, menuju puncak dong Iya, jadinya ya. Jadinya menuju puncak. Sama seperti kita yang menuju break nih, tapi belum pada puncaknya Detik Hersia karena kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore nanti. Break dulu kita ya. Yes, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. Kira-kira. Nah, itu dia yang akan kita bicarakan sebentar lagi ya. Iya, habis yang satu ini ya, karena kita Betul. mau ke daerah dulu. Kita mau ke daerah dulu. Ini lagi-lagi kasus yang memilukan yang harus Edo dan juga Feli sampaikan. Dan kita akan mencari tahu bagaimana update atau perkembangan dari kasus meninggalnya Satpam Ya. Waduk Jatiluhur yang mana ada 15 orang menjadi terduga tersangka. Iya, katanya sampai saat ini belum ada yang menjadi tersangka, masih terduga semua, masih diperiksa. Kita juga hari ini pengen mengupdate kembali karena kabarnya hari ini ada pengumuman gitu dari hasil autopsi dari jenazah. Yang kemarin ini viral kasusnya ada tenggelamnya seorang satpam di Waduk Jatiluhur ya. Yes, Ditemukan dalam kondisi terborgol juga. terborgol ya. Kita akan bergabung bersama dengan Detik Jabar, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu wawancara dari Detik Jabar bersama dengan paman korban. Silakan. Apa penyebab si korban kurang tahu karena saya pun hanya baru dapat informasi tadi pas mau Jumatan bahwa anak ini ditemukan di air gitu, di dalam air. Hanya itu yang saya tahu. Saya langsung ke rumahnya, di rumah ternyata informasinya ada di Bayu Asih, lagi di Piser, dan informasinya mau diotopsi, cuman belum ada izin dari keluarga kan, dari istri gitu. Dan kalau dari keluarga si korban sih, saya sebagai pamannya, adiknya, kakaknya juga sudah saya telepon. Mereka sih setuju saja, dan keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya. Seperti itu. Pak, alasan polisi mau otopsi kenapa sih Pak? Karena si korban dalam keadaan sih sudah meninggal di air dan ada hal yang tidak janggal karena tangannya diborgol kan. Kalau diborgol ke belakang. Kalau untuk area kerjanya emang di dekat air atau gimana Pak? Memang di dekat air. area Di tanggul dia posnya. Oke, itu tadi hasil wawancara bersama dengan paman dari korban yang mana memang tadi disampaikan juga kalau dari keluarga besar sebenarnya mengizinkan untuk autopsi apabila ada yang ingin diusut tapi masih belum mendapatkan persetujuan dari sang istri begitu ya. Betul. Dan keinginan untuk diusutnya juga karena terjadi kejanggalan tersebut. Nah, kali ini kita juga akan langsung berbincang-bincang dengan rekan kita dari Detik Jabar di mana perkembangan terbaru penyelidikannya akan kita tanyakan juga langsung dengan Dian Firmansyah. Selamat sore. Selamat sore Kak Dian. Selamat sore Mas Edo. Selamat sore, ini langsung berarti dari Iya Waduk lagi, Kak Jatiluhur Dian. ya.
Ya, betul. Saat ini saya berada di sekitar lokasi penemuan jenazah satpam yang ditemukan tewas terborgol. Edo. Oke, apa perkembangan terbaru kasus ini? Karena tadi sebelumnya kita juga sempat melihat wawancaranya katanya diizinkan oleh keluarga untuk otopsi, tapi dari sang istri belum mengizinkan. Apa bagaimana perkembangannya? Silakan. Ya, baik, dilaporkan saat ini saya berada di sekitar lokasi penemuan jenazah satpam yang diduga korban pembunuhan, karena saat penemuan oleh warga dan rekan kerjanya ditemukan korban berada di dasar sungai atau di danau, bibir danau yang sekitar tenggelam sekitar 1 meter. Saat ditemukan dan saat dievakuasi, tangan korban terborgol ke belakang. Kemudian warga dan rekan melaporkan kejadian penemuan ini ke polisi, dan sebelumnya juga rekan korban sudah melaporkan kehilangan salah satu anggota satpam atau satuan pengamanan di Tanggul Ubruk ini pada sekitar pukul 3 dini hari. Rekan dan warga melakukan pencarian di sekitar lokasi, dan setelah melakukan pencarian dan melapor ke polisi, kemudian menemukan titik-titik terang di mana korban berada di tepi danau atau tenggelam di Danau Waduk Jatiluhur. Penemuan pertama diketahui oleh rekan dan warga, terdapat HT atau handitoki yang berada di dasar atau berada di darat atau di bibir pantai, di bibir danau. Kemudian dilakukan penelusuran di sekitar danau dan ditemukan korban terendam atau tenggelam sekitar 1 meter kedalamannya. Setelah dilakukan evakuasi oleh warga sekitar pukul 9 pada tanggal 24 atau tepatnya hari Jumat pada pukul 9 pagi, dan baru diangkat pada pukul 10 pagi setelah dikoordinasi dengan pihak kepolisian. Setelah dievakuasi langsung dilakukan pemeriksaan awal oleh polisi dan kemudian dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Saat ini polisi masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian, dan korban pun atau jenazah korban sudah dilakukan otopsi setelah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga besarnya, dari pihak keluarga laki-laki maupun dari istri korban. Setelah mendapatkan persetujuan dari istri dan keluarga besar, kemudian pihak perusahaan membawa jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi Bandung untuk dilakukan otopsi. Sekitar pada pukul 1 malam atau pada tanggal 25 hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, korban dinyatakan selesai dilakukan otopsi, kemudian dibawa ke rumah duka dan sampai di rumah duka pada pukul 4 dini hari tanggal 25, dan tidak lama langsung dilakukan pemakaman atau dikebumikan oleh warga dan keluarga pada saat itu juga, sehingga pada tanggal 25 pagi sudah beres dilakukan pemakaman. Sampai saat ini pihak polisi sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 50 saksi yang dilakukan pihak polisi secara maraton. Pemeriksaan saksi-saksi mulai dari keluarga korban, rekan korban, dan orang-orang terdekat korban. Namun saat ini pihak polisi belum melakukan atau belum mengamankan satu orang pun dan belum menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Mereka atau pihak polisi masih melakukan dan mengumpulkan data-data, dan saat ini Kasat menyatakan akan menambah saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan. Namun sampai saat ini belum tahu kita jumlah saksi yang diperiksa berapa. Namun saat ini hasil otopsi sudah keluar per hari ini dan setengah dilakukan analisa oleh pihak kepolisian. Mereka belum dapat menyimpulkan apakah ini dilakukan pembunuhan secara bersama atau sendiri. Mereka masih melakukan pendalaman. Namun dipastikan korban merupakan korban pembunuhan. Baik. Oke. Gitu. Berarti memang hasil otopsinya belum ada dirilis sama Iya, sekali belum ke dirilis. kepolisian ya, Kang Dian ya. Sama ini Ya. mengingat lokasi ditemukannya tadi, ini kan Luas. Jatiluhur ini adalah waduk terbesar di Indonesia, luas sekali begitu. Apakah ini juga lokasi di mana beliau satpam yang menjadi korban ini bertugas selama ini? Atau terakhir kali dia bertugas, Kang Dian? Itu dapat diketahui korban ini sudah bekerja di perusahaan plat merah atau di BUMN, tepatnya di Perum Jasa Tirta II selama 17 tahun. Dia sejak bekerja di PJT ini sudah menjadi satuan pengamanan dan ditempatkan di posisi yang sama sejak masuk dan sampai 17 tahun mereka korban bekerja. Korban ditemukan sekitar 1 kilometer dari titik pos pengamanan korban kerja. Jadi di atas terdapat pos satpam atau pos security untuk menjaga kondisi tanggul yang membatasi
danau ke rumah warga, dan di bawahnya dilarangnya karena kondisi debit air menyusut dalam kondisi kemarau sehingga debit air menurun, dan sekitar 1 kilometer korban ditemukan meninggal di dasar danau di tepi danau Jatiluhur. Oke. Edo. Kang Dian, kabarnya sebelumnya itu beliau ini sempat menegur para pelaku aksi vandalisme. Apakah itu betul? Berdasarkan keterangan warga maupun keterangan paman korban, beredar kabar bahwa korban sudah menegur sekelompok warga atau sekelompok pemuda yang melakukan vandalisme di sekitar tanggul, karena tanggul ini merupakan objek vital nasional yang harus dijaga sterilisasi dan keamanan dan kekuatannya, sehingga apapun yang terjadi baik vandalisme maupun kerusakan itu sangat dihindari dan dijaga ketat oleh pihak keamanan, yaitu satuan pengamanan. Namun belum dapat dibenarkan atau belum dapat dipastikan bahwa korban meninggal akibat setelah menegur vandalisme, karena berbagai spekulasi atau berbagai kemungkinan sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, mulai dari adanya aksi vandalisme, kemudian ada hal-hal lain yang masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Sehingga marak yang saat ini beredar bahwa ada beberapa pelaku anak muda, dan itu belum dapat dibenarkan atau belum dapat dipastikan mereka pelaku pembunuhan. Karena sampai saat ini pihak kepolisian belum melakukan pengamanan maupun melakukan penetapan tersangka atas insiden ini. Oke, tapi berarti kemungkinan besar mereka itu sudah dipanggil untuk menjadi saksi juga berarti ya. Dari tadi ada 50 saksi kurang lebih ya? 15. Oh, 15. Dari 15 saksi, betul. Dari 15 saksi itu dilakukan yaitu mulai dari rekan kerja, keluarga korban maupun orang-orang terdekat, termasuk terduga atau anak-anak yang melakukan vandalisme. Namun sampai saat ini belum ada titik terang baik apakah pelaku yang melakukan vandalisme ataupun pelaku lain. Edo. Oke. Berarti 15 saksi yang sudah diperiksa ini termasuk salah satunya yang diduga yang sebelumnya diduga Pelaku vandalisme tadi itu. ditegur gitu ya oleh sang korban, Kang Dian? Tidak, salah satu yang korban atau salah satu saksi dibenarkan bahwa salah satunya adalah diduga kelompok yang melakukan vandalisme, namun belum dapat dipastikan bahwa mereka pelakunya, karena menurut berdasarkan kepolisian atau Kasat Reskrim Polres Surakarta, mereka masih melakukan pendalaman berbagai aspek atau berbagai kemungkinan, mulai dari vandalisme, mulai dari orang-orang terdekat atau sakit hati maupun ada masalah utang piutang. Kita belum mengetahui secara pasti. Baik. Kita masih menunggu pendalaman dari pihak kepolisian. Mengingat spekulasi paling besar di media sosial saat ini kan soal si vandalisme ini itu, ya. betul. Apakah memang perilaku vandalisme ini kerap terjadi di sekitar Waduk Jatiluhur, dan sejauh ini track recordnya apakah memang sosok almarhum ini adalah yang cukup keras gitu terhadap orang-orang yang melakukan ya apapun itu vandalisme atau apapun yang kemudian merusak Waduk Jatiluhur sendiri, Kang Dian? Ya, korban ini merupakan komandan regu, sehingga beliau harus memastikan rekan-rekannya atau anak buahnya patuh terhadap aturan yang dilakukan yang jadi tanggung jawab, termasuk mengamankan objek vital nasional yaitu Tanggul Ubruk ini. Keamanan mulai dari vandalisme, anak-anak yang melakukan perusakan maupun melakukan keonaran di sekitar objek vital ini jadi tanggung jawab mereka untuk melakukan penjagaan, termasuk vandalisme ini. Dan dilihat vandalisme cukup marak di jalan di Tanggul Ubruk ini, karena minim bangunan, hanya jalan setapak atau jalan lurus yang di bawahnya adalah tanggul. Dan mereka diduga melakukan vandalisme di jalan tersebut di atas tanggul. Oke. Ini kan masih belum mendapatkan informasi yang terupdate ya dari pihak kepolisian terkait dengan hasil otopsi ataupun belum ada yang dijadikan tersangka. Apakah ini ada kesulitan tersendiri dalam mengungkap kasus ini, Kang Dian? Ya, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman, jadi tidak serta-merta atau secara cepat melakukan penetapan tersangka. Mereka berdalih melakukan pengumpulan data dan menguji berbagai aspek tadi, mulai dari vandalisme, mulai dari keonaran ataupun utang piutang ataupun ada sakit hati orang-orang terdekat. Namun sampai sejauh ini belum ada titik terang mengarah ke vandalisme.
Oke. Karena berdasarkan keterangan Kasat Reskrim, jikalau vandalisme atau anarko yang melakukan kriminal tidak serta-merta melakukan pembunuhan, pasti diduga akan melakukan perusakan aset yang merupakan milik korban. Itu salah satu indikasi yang tidak mengarah kepada vandalisme. Jadi sehingga pihak kepolisian masih melakukan pengembangan atau pemeriksaan spekulasi yang lain, mulai dari sakit hati terhadap rekan kerja ataupun orang terdekat maupun utang piutang. Baik. Oke. Sama juga untuk Waduk Jatiluhurnya sendiri, Kang, ini kan juga dipakai sebagai salah satu objek wisata juga ya. Apakah ada perubahan operasional begitu terhadap Waduk Jatiluhur? Ya, tadi sudah disebutkan sama Mas Edo bahwa Waduk Jatiluhur merupakan waduk yang terbesar sehingga luas areanya cukup luas. Tanggul Obruk ini memang lokasinya berada di Kecamatan Jatiluhur, namun untuk objek wisata yang menjadi pusat objek wisata di kawasan Bendungan Jatiluhur cukup jauh dari titik ini, sehingga aktivitas dari Tanggul Obruk maupun lokasi wisata di Perum Jasa Tirta masih berjalan normal. Baik. Oke. Ini berarti kita tinggal menunggu hasil Ya, otopsi itu dan otopsi, juga betul. adanya laporan selanjutnya dari pihak kepolisian ya. Ya, betul sekali. Baik, rasanya Feli tuh pengen nanya satu hal ini tapi kayaknya belum ketahuan juga ya. Apa tuh? Penasaran itu borgolnya milik sang korban atau dari ada informasi terkait itu enggak ya? Karena kan itu salah satu kejanggalan yang Iya, ada iya, gitu iya. ya. Dari Karena mana borgol itu? Iya, borgolnya itu. Ya baik, dapat dipastikan bahwa borgol itu milik korban karena korban memiliki dua borgol. Yang pertama disimpan di pos dan satu dikenakan dipasang di celana korban atau merupakan bagian dari SOP berseragam korban. Kemudian handphone korban atau telepon genggam yang korban miliki sudah diamankan berada di dalam saku korban. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian bahwa ada update status yang vandalisme dan itu bukan status korban dan dipastikan bukan status korban. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih. Cukup mencerahkan. Ya, mudah-mudahan nggak banyak spekulasi Yes. lagi sehingga maksudnya biar nanti pihak kepolisian menjelaskan secara lebih lugas begitu Ya. apa saja informasi-informasi terkini dari kasus ini. Terima kasih sekali lagi Kang Dian untuk informasinya. Matahari cukup terik sepertinya Iya, di lokasi betul. Kang Dian ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Sore, terima kasih. Iya, miris sekali ya. Ternyata borgolnya adalah milik dia sendiri ya. Ya itu dia. Mhm. Banyak tadi sempat dengar pertama 50 saksi Iya, iya kan, kan. iya kan. Benar. Heeh. Sebenarnya ada slip of tongue dari Kang Dian. Jadi Heeh. sebenarnya adalah 15 saksi yang sudah Iya. diperiksa. Which is juga cukup banyak tuh yang diperiksa tuh. Banyak. Ini berarti hitungannya ini udah hari ketiga setelah Betul. kasus terjadi. Ya. Dari tanggal 24 harusnya sih hari ini polisi udah bisa Ya. memberikan rilis ya. Karena proses otopsinya juga sudah dilakukan Iya, kan. iya. Jadi hasilnya harusnya Analisisnya Analisisnya harusnya bisa ya. segera dikeluarkan. ya mudah-mudahan ada titik cerah lagi supaya bisa segera diungkapkan siapa pelakunya. Karena kan dari Kang Dedi juga minta agar pelaku segera ditangkap. Cenah Keji gitu. sekali ini. Beliau kan Yes. sedang menjalankan tugasnya. Itu dia tadi makanya mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini juga bisa jadi pelajaran juga. Ya. Jangan sampai kita semua mau main hakim sendiri. Betul sekali. Nah kalau ngomongin soal main hakim sendiri, nah ribut-ribut yang tadi malam itu, Hmm? nah itu juga jangan sampai gampang Berkepanjangan terpicu juga, dan ya. berkepanjangan, benar karena kan nanti kaitannya dengan lalu lintas juga ya, ada keramaian itu Iya, jadi nggak bisa dilintasi atau bagaimana. Tapi kalau untuk kondisi lalu lintas sekarang kita cek dulu nih bersama dengan rekan kita. Siapakah yang ada di ujung sana, kita akan bertemu dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri. Selamat sore. Halo, selamat sore Edo dan juga Feli. Selamat sore. Baik silakan laporannya. Baik, terima kasih. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju ke Senayan atau menuju ke arah Selipi, juga dari arah Semanggi menuju Kuningan dan Cawang, maupun sebaliknya melalui tol dalam kota dalam kondisi ramai mengalir lancar.
Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan kedua, Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar, perlambatan percepatan sesekali terjadi jelang dan pada saat antrian traffic light, yakni dari arah Lebak Bulus menuju ke Blok M ataupun Fatmawati, juga dari arah Lebak Bulus menuju ke arah Bintaro. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dari arah lainnya. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kondisi arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali menuju ke Keraton Jogja, juga yang akan menuju ke Pasar Kembang, dalam kondisi kondusif lancar. Harap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini, dan antisipasi banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Bandara Ngurah Rai Bali. Untuk arus lalu lintas pada kawasan ini relatif lancar dari Jalan Bypass Ngurah Rai menuju Jalan Airport Ngurah Rai dan sebaliknya. Harap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini. Dan untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica untuk laporannya sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bribda Jessica. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih kembali. Gue kalau polisinya seramah Bribda Jessica, gue pengen ditangkap. Lo malah pengen ditangkap. Tapi yang soal bentrok maut di Menteng itu udah ditangkap belum ya? Nah nggak tahu tuh, ini juga katanya sampai saat ini kondisi di lokasi tuh masih cukup tegang katanya. Jadi ada banyak imbauan di media sosial untuk menghindari jalan-jalan yang kemudian juga menjadi lokasi bentrok kemarin itu. Karena jujur juga bentrokannya cukup lama, nanti kita pengen update juga sebenarnya. Karena ada satu korban tewas kan? Iya, ada korban meninggal dunia juga akibat dari bentrok tersebut. Nanti kita akan coba bergabung bersama jurnalis Detikom di lokasi, Detikers yang akan menyampaikan secara langsung dari lokasi seperti apa kondisi terkini dari Menteng, Matraman dan sekitarnya. Betul, setelah yang satu ini tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Yuk Balik guys. lagi. Ayo. Sini lagi. Merapat karena kita punya informasi yang penting sekali. Exactly. Terkait jalanan juga di area Menteng, Matraman dan sekitarnya. Dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama rekan kita yang melaporkan langsung dari TKP. Ada Yumna yang akan ngobrol bareng sama kita di sini. Selamat sore Yumna. Sore. Ya. Selamat sore. Nah ini kalau ditebak-tebak. Ini di sebelah mana nih Kak Yumna nih posisinya nih? Sekarang. Untuk saat ini saya sedang berada di Jalan Matraman Dalam, di mana lokasi awal terjadinya bentrokan. Oke. Nah sekarang kondisinya seperti apa? Apakah jalanannya ditutup? Apakah bisa dilintasi oleh masyarakat atau bagaimana Kak Yumna? Oh bisa tuh ya ada. Untuk saat ini sudah cukup kondusif, di mana tidak bisa dilintasi oleh para pengendara. Ini sudah ada pengamanan-pengamanan yang dilakukan, jadi sudah aman. Oh sudah aman, baik. Kalau kita lihat beberapa celotehan netizen di media sosial gitu ya, banyak sekali yang menyebut awalnya gara-gara ini, awalnya gara-gara itu, awalnya gara-gara ini. Jadi Yumna mungkin boleh di-remind lagi ke kita atau di-refresh lagi ke kita. Sebenarnya awal dari bentrok yang terjadi kemarin itu apa sih awal mulanya Yumna? Jadi awal mula terjadinya bentrokan ini diawali oleh adanya sekelompok orang yang menggeber-geber motornya di depan tukang nasi uduk. Dan kemudian setelah itu ia ditegur oleh seseorang yang merasa tidak terima, akhirnya sekelompok orang itu pergi lalu kembali dengan membawa teman-temannya lalu melakukan pengrusakan di mana gerobak nasi putih tersebut dirusak, kemudian kayak dibantu misalnya
segala macamnya. Kemudian setelah melakukan perusakan itu, warga yang tidak terima akhirnya melakukan penyerangan kembali. Seperti itu. Membawa teman-teman yang lain juga ya. Oh. Jadi bukan karena nggak bayar ya. Iya. Ya, bukan. Jadi awalnya karena geber-geber itu, padahal sebenarnya penjualnya nggak tahu apa-apa ya, cuman sayangnya lokasinya adalah di situ, begitu ya? Ya, tepat sekali. Iya. Oke, dan yang Adu menegur, gengsi jadinya. iya, dan yang menegur apakah memang warga sekitar atau memang dia lagi makan atau bagaimana tuh? Nah, untuk yang menegur sendiri kita juga belum tahu siapanya. Oh, oke. Tapi memang saat itu sedang berada di lokasi seperti itu. Iya, dan kalau untuk ini ada 1 korban tewas, betul Kak Yumna? Ya, benar sekali. Ada 1 orang korban yang tewas saat di rumah sakit, kemudian 1 orangnya lagi kritis. Dan apakah sudah bisa diidentifikasi korban ini? Salah satu korban ini merupakan seorang yang sebelumnya melakukan perusakan, dan 1 orang lagi juga sama. Oh, oke. Yumna, ada banyak juga postingan di media sosial bagaimana imbauan untuk menghindari sejumlah Area ruas itu. jalan mulai dari Matraman, Menteng, Pramuka dan segala macam Iya. yang menyusuri sepanjang lokasi bentrok kemarin begitu. Jadi kalau misalnya hari ini per sore ini semua ruas tersebut sudah aman untuk dilalui Yumna ya. Ya, untuk saat ini dan sore hari ini sudah aman dan kondusif sehingga sudah dibuka kembali jalan yang bisa dilintasi. Tapi Biasa. masih banyak aparat yang melakukan penjagaan di sekitar ruas-ruas jalan tersebut? Masih ada beberapa aparat yang berjaga, tapi tidak sebanyak pada pagi hari tadi. Oh, sudah berkurang. Ya, Oke, tapi kalau dari kasus ini apakah ada sudah ada penangkapan seperti itu atau saksi-saksi yang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian atau bagaimana Kak Yumna? ya saat ini polisi sudah menangkap atau menjadikan tersangka 7 orang, di mana 4 orangnya itu merupakan tersangka perusakan, kemudian 3 orang lainnya merupakan tersangka pengeroyokan. Seperti itu. Oke. Apakah ada imbauan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat barangkali untuk tidak kemudian mengulang peristiwa serupa atau ya menjaga kondisi begitu ya, Betul. mengingat hari ini juga baru hari pertama setelah kemarin adanya bentrokan yang cukup serius di kawasan tersebut. Ya, tadi ada Kabid Humas Polda Metro Jaya juga yang telah meninjau langsung ke lokasi ini. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik. Dan apabila ada terjadi aksi pencurian atau sebagainya untuk tidak main hakim sendiri, kemudian membawa tersangka ke pihak kepolisian. Oke. Lalu di sekitar TKP yang sekarang posisi Kak Yumna ini mungkin apakah ada perumahan-perumahan penduduk yang kemudian jadi menutup aksesnya atau jadi ada penjagaan lebih lagi atau bagaimana Kak Yumna? Nah, untuk penutupan sendiri memang beberapa warung di sini memilih untuk tutup karena memang masih ada rasa takut bagi mereka, tetapi beberapa warung juga masih buka karena mereka berpikir ada polisi sehingga mereka aman. Kemudian juga di sini ada masjid yang di mana atasnya ada sekolah, itu melangsungkan pembelajaran jarak jauh akibat adanya peristiwa ini. Oke, oke. jadi jadinya PJJ ya. Heeh. Kalau fasilitas publik semacam ya halte Transjakarta barangkali atau fasilitas publik lainnya, apakah ada yang dirusak juga Yumna? Untuk fasilitas publik sendiri terlihat sampai saat ini masih aman, cuma memang tadi ada beberapa tempat di sana kacanya pecah, kemudian juga ada tukang ban yang banyak dibakar seperti itu. Soalnya setahu saya di sepanjang ruas jalan-jalan bentrok kemarin juga kan ada pembangunan LRT Jakarta juga sebenarnya kan ya. Ada yang dirusak kah terkait pembangunan itu? Untuk pembangunan sendiri tadi seperti dilihat di TKP masih aman, tetapi yang memang yang dirusak itu ada 1 lahan kosong di sana yang terbakar karena dibakar. Lahan? Ya, lahan kosong. Oh, lahan Tempat kosong. keroyokan itu terjadi di situ. Oh, baik, siap. Oke, baik. Jadi berarti informasi yang mesti diterima masyarakat adalah bahwa per sore ini situasi sudah aman terkendali, sudah kondusif ya Yumna ya, boleh beraktivitas seperti biasanya, hindari adanya ya spekulasi lainnya begitu atau mungkin ada provokasi dan juga aksi main hakim sendiri. Untuk masyarakat saat ini sudah bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal di sepanjang ruas jalan ya. Ya, betul sekali. Semoga nggak ada bentrok-bentrok lagi deh. Amin. Cukup lah ya.
Iya. Ini mah yang bentrok-bentrok kurang tidur kata gua. Waduh, ngorok gara-garanya kali ya. Jadi butuh sesuatu yang menyembuhkan. Iya, Takutnya betul. orang kalau kurang tidur kan marah-marah jadinya gitu. Maka itu. Anyway, terima kasih banyak Yumna untuk lokasinya. Aman-aman di sana. Semoga lancar-lancar juga. Silakan kembali melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Selamat sore Kak Yumna. Terima kasih atas laporannya. Itu dia ya. Karena kan tadi katanya dari geber-geber terus jadi marah-marah, ada yang negur, terus Iya. malah jadi bentrok, bawa teman. Aduh, kita harus ngurang-ngurangin sampai menghilangkan ya yang namanya Kendali emosi tuh Iya. harus banget. Bener sih tadi kata kamu ya. Apa tuh? Emang orang biar nggak terlalu emosian tuh tidur harus cukup, Iya, betul. makan juga cukup. Benar. Dua itu sih. Sama Karena uang juga harus cukup sih. itu bener. Tapi setidaknya kalau tidurnya tuh cukup sama makannya juga cukup tuh aman gitu kan. Hati senang, perut kenyang, hati senang. Itu betul. Kalau misalnya tidur cukup tuh nggak cranky gitu loh, nggak jadi Exactly. marah-marah. Yang penting cukup aja detikers. Sekarang kalau yang Amin. berlebihan takutnya suka bikin muntah kan. Nah, ya kan? itu dia. Nah, tapi informasi-informasi yang kita kasih mudah-mudahan tidak dimuntahkan oleh Jangan Detikers, justru dong. bisa jadi informasi yang menuntun ya, karena kan banyak sekali informasi yang kita harus tahu, khususnya nih soal apa yang terjadi kemarin ini di Mau di Jepang nggak nih? Dari kan tadi kita udah beritanya kan yang pilu gitu ya. Jujur mau ngabisin yang pilu dulu, habis Oh itu gitu, kita yang pilu tutup dulu. dengan Oke. yang sangat meriah. Benar, oke, habisin dulu. Ini pilu karena kasus seperti ini terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Ada orang yang apakah itu bunuh diri atau mungkin kemudian dia didorong begitu Iya. dari sebuah apartemen di Kalibata, dekat nih dari sini. Nah, itu dia. Ya kan? Ini ada Seorang dokter internship Iya, betul. yang meninggal karena diduga lompat dari lantai 18 apartemen di Kalibata, Detikers. Jadi informasinya katanya nih dugaannya sampai di respons begitu sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kemudian ini ternyata terungkap bahwa dokter ini adalah dokter peserta program internship Dokter Indonesia atau PD yang kemudian diketahui adalah sosok Dr. Siti Zahra Mahfira, seorang lulusan FK Universitas Hasanuddin yang menjalani program internship Dokter Indonesia di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, Depok, Jawa Barat pada bulan Mei 2026. Ada rasa sedih yang cukup mendalam, yang sangat mendalam disampaikan oleh Pak Menteri begitu, dan juga meminta untuk penyebab pas kejadian ini untuk segera ditelusuri karena jangan sampai kemudian spekulasi yang berkembang jadi malah informasi yang menyesatkan ya buat masyarakat, ada tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan Betul. begitu. Karena memang dari kepolisian di Keramat Jati terutama ini ya, belum bisa memastikan penyebab kematian dari korban. Tapi katanya kondisi kamar apartemen yang ditempati korban itu dalam keadaan terkunci dari dalam. Seperti itu. Dan soal internshipnya ini juga jadi pertanyaan gitu ya. Maksudnya apakah mungkin terlalu Berat. terlalu berat atau Iya. bagaimana. Nah, hal-hal yang tadi itu ya semoga tidak membuat spekulasi semakin liar gitu. Mudah-mudahan nanti juga bisa diungkap seperti apa yang melatar belakangi kejadian yang memilukan tadi Iya. itu. Karena memang tidak menafikan fakta bahwa ada concern tersendiri Yes. terkait beban para dokter internship dalam Betul. beberapa waktu terakhir yang kemudian berimbas kepada kesehatan mental para dokter magang ini yang kita tidak harapkan berujung pada kasus-kasus seperti ini begitu. Tapi semoga bisa segera diketahui penyebab pasti dari kejadian ini sehingga bisa ada call to action yang Yes. benar gitu ya. Benar, dan kalau mitigasi. dari Pak Budi Gunadi gitu ya, katanya saat ini dari Kemenkes memang belum punya rencana untuk menghentikan sementara program internship itu. Tapi langkah yang paling mendesak menurut beliau adalah memperkuat screening kesehatan jiwa bagi Itu betul. seluruh peserta. Nah itu penting sih. Ya, karena dokter juga kan bisa sakit ya. Itu betul Jiwa dan sekali. raganya itu dia yang juga perlu dijaga. Termasuk orang-orang yang suka emosian juga coba dicek deh kesehatan jiwa, kesehatan mentalnya. Barangkali memang ada yang harus dipulihkan gitu ya sehingga bisa Yes. dimitigasi kejadian-kejadian yang Yang banyak timbul benar. gara-gara emosi jiwa ini.
ada nggak ya, nggak tahu ya, mungkin karena ntar kita juga mau ngobrol sama dokter gitu ya. Tapi memang terkait dengan bahasa kerennya? Sleep apa? Sleep apnea. Ngorok lah maksudnya, alias ngorok. Yoi. Enggak, maksudnya apakah di Indonesia ada nggak ya yang kayak di film tuh anger management? Apanya? Iya, terapi gitu. Oh ada. Ada lah ya. Gue nggak tahu kalau di Indonesia secara khusus maksudnya ada komunitasnya atau gimana ya. Tapi ada banyak yang di media sosial gue lihat bahwa cara lo untuk bisa mengendalikan emosi, meregulasi emosi, tarik napas, buang gitu-gitu Karena kan. tadi itu geber-geber, nggak terima, manggil temen-temen. Terus ini nggak tahu mungkin tekanan dari mana gitu kan. Terus jadi aduh ya udahlah mending kita ke Jepang aja. Tiba-tiba ke Jepang. Agak sulit ya, terlalu patah. Nggak, Boleh. Tapi gini soalnya di Jepang lagi ada. Ada kok duitnya. Ada ya. Ada bisnis pengusir hantu. Dan ini sekali datang katanya 9 juta tarifnya. Sambil bawa bawang putih dia. Nah, aduh, vampir gitu ya ini hantunya ya. Jadi ada sebuah profesi pengusir hantu di rumah kosong Jepang. Ini yang lagi banyak banget diminati dan bayarannya itu 88.000 yen. Alias 9,6 juta rupiah. Untuk ngusir hantunya. Per properti. Ya kan, jadi pekerjaan ini lagi banyak diminati, bahkan soalnya gini ada banyak rumah kosong di Jepang ya. Iya, selain dijual-jualin kan itu sebenarnya dijual-jualin dengan harga yang murah ya. Dan ini tuh dibuat jadi apa sih bilangnya uji nyali. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi ada pekerjaan yang diisi sama orang-orang yang bisa membuktikan kalau rumah itu tuh aman untuk dihuni gitu. Ada filmnya ya. Kata gue impornya dari Indonesia banyak yang bisa ngusir. Tuh, iya banget. Nah sementara beberapa rumah itu kondisinya masih bagus, masih kokoh. Tapi memang penampilannya udah tidak terawat karena kan kosong bertahun-tahun. Rumah kalau kosong tuh kan dia jadi kayak lembab terus jadi ikut nggak terawat. Sementara kalau ada penghuninya kan dia juga jadi bagus gitu. Kayak seolah ada nyawanya gitu. Ada sadako ngeri ya, itu takutnya gitu. Jadi lumayan, siapa tahu gini kalau ada detikers yang pengen punya pekerjaan baru. Jadi pengusir hantu ala-ala ya kan. Abis itu rumahnya lu beli, lu tinggal di sana. Oh iya bisa, enggak juga dong. Kan rumahnya mau diusir karena mau ditinggalin. Iya dia Sama aja si yang orang tinggalin itu. Atau justru yang peluang yang bisa didapat adalah kalau misalnya detikers pengen cari usaha atau pekerjaan yang barangkali mungkin gak cocok sama kemampuan yang detikers punya alias si bisa ngusir hantu itu. Bener. Bisa ke Jepang aja, ternyata banyak dibutuhkan jasa-jasa untuk ngusir hantu. Itu dia, jadi disuruh ada yang nginep ya. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Terus pada bawa perlengkapan modern kayak kalau mau bikin podcast atau YouTube gitu loh untuk biar tertangkap kamera gitu. Pakai Terus infrared tuh. Iya ada detektor gelombang elektromagnetik, terus ada sensor yang memantau suhu, kelembapan, tekanan atmosfer kayak gitu-gitu. Wow seru sekali ya. Seru ya, kayak bisa jadi film sendiri tuh. Ghostbuster ya. Yes, benar. Ghostbuster ntar ketika ketemu hantunya nggak bisa ngomong Jepang. Siapa tahu ketemu Casper di sana. Misalnya gini ya, detikers ada yang kesana gitu ngelamar gitu ya. Terus pas datang hantunya cuman arigato atau irasaimase. Kebanyakan disusite orangnya. Anyway detikers, arigato untuk editorial review akan sebentar lagi kita jelang. Karena ini ada topik yang harus dibahas hari ini karena bikin banyak dari kita yang juga penasaran gitu. Kenapa kok bisa tiba-tiba ngundurin diri nih? Apakah ini ngikutin tren yang lagi memang sedang banyak dilakukan orang-orang yang mengundurkan diri akhir-akhir ini ya. Apakah memang itu menjadi sebuah tren? Tapi lebih jauh dari itu kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa dampak dari pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia hari ini terhadap market dan juga persepsi investor. Kita akan ngobrol bareng sama ekonom Bank Permata habis ini Detikers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You guys are still watching Detik Sore. Fading out? Mundur. Iya. Oh, gara-gara ada yang mundur. Apakah Ferry Warji akan digantikan oleh Feli Sumaiku? Nggak ngerti
nggak ngerti rupiah. Nggak Dari ngerti Peri, kebijakan makro prudensial ya. Dari Peri jadi Peli. Iya, bisa juga kan. Soalnya kan Gue ngatur ini keuangan gue sendiri masih aja nyambung ribet, tuh. ya kan. Oke. Kita mau Baiklah. ngobrolin soal Pak Peri yang pagi ini menyatakan Mundur. sebenarnya yang menyatakan bukan Pak Peri sih, tapi ada pernyataan pemunduran diri Pak Peri yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini dalam Mensesnek bersama iya? dengan teman-teman Dewan Gubernur. Belum ada statement dari beliau sendiri langsung. Belum ada. Tapi di luar dari itu ya ini tetap kabar yang mengejutkan karena tidak disangka-sangka pengumumannya sepagi itu juga Yes. yang satu dan ya kita kayaknya nggak pernah atau jarang sekali atau kapan terakhir kali kita melihat seorang Kapan? gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri gitu. Ya. Kita akan ngobrol bareng sama Kepala Ekonom Bank Permata, Bang Joshua Pardede sore ini untuk mencari tahu lebih lanjut soal Pak Peri yang mundur ini. Selamat sore Bang Joshua. Selamat sore. Bang Joshua, selamat sore. Horas. Halo. Kayaknya Bang Joshua belum dengar kita nih. Udah dong, sekarang udah ya, Bang Joshua ya. 2, 3, there you go. Oke. Bang Joshua, sepertinya juga termasuk yang sibuk pagi-pagi karena mendapatkan kabar yang Mengagetkan ya. beyond breaking ini ya. Yes. Gimana Bang Joshua ketika akhirnya mendapati kabar ini dan walaupun kalau dilihat dari apa ya biasanya kita kan lihat bagaimana respons investor atau market tuh dari pasar modal, apa yang terjadi di pasar modal hari ini sebenarnya ya so-so aja gitu. Bang Joshua mungkin punya perspektif tersendiri yang bisa diceritain ke kita hari ini. Ya, Edo, sore Feli juga. Jadi kalau kita bicara pengumuman yang Mensesnek tadi pagi sampaikan ya, memang ini cukup mengejutkan ya. Dan memang ini tentunya pengunduran diri dari Pak Peri ini merupakan peristiwa yang cukup penting bagi pasar karena terjadi sebelum masa jabatan periode keduanya berakhir ya, nanti di tahun 2028. Ya. Dan diumumkan juga ketika rupiah pada saat rupiah saat ini juga sedang mengalami tekanan juga ya terhadap dolar Amerika Serikat. Karena itu memang dalam jangka pendek ini pasar tentunya akan repricing lah ataupun mungkin dia akan mengevaluasi premium resiko kita dalam jangka pendek ini. Dan ini mulai terindikasi ya, misalkan imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia hari ini pun juga cenderung naik tipis ya, 2 basis poin. Saham juga sedikit koreksi dan juga IHSG juga hari ini juga sedikit rupiah ya melemah 62 poin ya, hari ini ditutup di 18.000 lebih dikit 18.005 per dolarnya. Jadi memang ini tapi ini kan juga masih ada kombinasi juga ya dengan sentimen globalnya ya. Jadi kita tidak bisa memilah apakah ini karena purely sentimen karena pengunduran dari Pak Peri atau memang juga ada kombinasi sentimen dari eksternalnya lagi gitu ya. Artinya memang jadi tapi kembali lagi kalau saya melihat bahwa karena kan rekam ataupun bagaimana pengabdian dari Pak Peri kan sudah cukup panjang juga ya, 43 tahun di Bank Indonesia gitu ya. Jadi artinya ya mungkin somehow mungkin saya melihatnya ini udah time to rest juga buat Pak Peri gitu ya. Yang kedua juga saya melihat bahwa keberlanjutan dari sisi arah kebijakan moneter Bank Indonesia ini akan tetap berlanjut ya di bawah kepemimpinan Bu Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia interim. Karena yang perlu kita pahami adalah bahwa keputusan kebijakan dari Bank Indonesia itu diambil secara kolektif kolegial. Ya, jadi bukan dari satu individu ataupun salah satu anggota saja termasuk Gubernur Bank Indonesia. Jadi ini adalah biasanya akan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Artinya sekalipun tadi digantikan sementara oleh Bu Destri, harapannya kebijakan Bank Indonesia ke depannya pun juga tidak akan ada perubahan yang signifikan ya. Independensi Bank Indonesia juga tetap akan dijaga. Dan kalau kita merefer kepada rekam jejak Bu Destri, ini pun juga bukan kaleng-kaleng gitu ya, artinya pengalaman beliau di pasar, di industri gitu ya, dan juga sebelumnya di LPS, harapannya ini akan bisa melanjutkan ya yang sudah dicanangkan oleh Pak Peri sebelumnya gitu. Jadi harapannya keberlanjutan dari kebijakan moneter ini akan tetap berlanjut di bawah kepemimpinan dari Bu Destri interim seperti itu. Menarik ketika Bang Joshua tadi bilang bahwa
Pasar merespons dengan berbagai macam tadi indikator gitu ya, rupiah hari ini, kemudian saham dan segala macam. Cuma pertanyaan lebih lanjut adalah apakah ini sudah price in Bang Joshua atau mungkin ada badai lanjutan nanti di depan sana terkait sentimen yang terjadi di Bank Indonesia hari ini dan juga termasuk bagaimana alasan dari Pak Peri mundur ini yang disebutkan adalah alasan pribadi yang kemudian tidak dielaborasi lebih lanjut itu menjadi sentimen buat investor sendiri, Bang Joshua? Saya pikir memang kalau sebagai investor bertanyanya bukan causes lagi ya, why-nya lagi, tapi juga bagaimana melihat ke depannya ya. Baik. Justru malah nanti bagaimana nanti setelah di bawah kepemimpinan dari Bu Destri interim ini, bagaimana kiprah dari Bank Indonesia dalam hal ini menjaga independensi dari Bank Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan yang sudah digulirkan oleh Bank Indonesia khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, apakah akan semakin membaik atau tidaknya, tentunya ini akan dinilai terus ya oleh pelaku pasar. Meskipun memang tidak sepenuhnya juga ya kita bisa mengandalkan sepenuhnya dari kebijakan Bank Indonesia gitu, karena pergerakan rupiah ini tidak semata-mata kita hanya bergantung kepada BI saja. Jadi karena ini juga tentunya akan bergantung juga bagaimana dari sisi trust ataupun kepercayaan dari investor asing untuk tetap menanamkan modalnya di dalam negeri, dan ini tentunya tidak lepas juga dari bagaimana kredibilitas kebijakan pemerintah, misalkan seperti itu. Bagaimana transparansi dari sisi keberhasilan dari program prioritasnya pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa menjaga defisit fiskalnya akan tetap terjaga disiplin gitu ya. Karena kita juga perlu ingat juga bahwa kemarin sekalipun S&P masih mengafirmasi ataupun masih mempertahankan outlook rating dan juga rating Indonesia, tapi Moody's dan Fitch sebelumnya sudah menurunkan outlook rating Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stable. Jadi artinya kalau dalam rentang 12 hingga 18 bulan ke depan setelah penurunan outlook rating itu tidak ada perubahan, tentunya ini akan ada risiko penurunan rating Indonesia dan pada akhirnya pemerintah akan menjadi quote-unquote boncos ya, dalam artian cost of borrowing pemerintah dalam penerbitan utang berikutnya ke depannya itu akan semakin mahal. Ya, tentunya ujung-ujungnya adalah bagi sisi produktivitas anggaran APBN kita yang merupakan juga duit masyarakat, duit rakyat gitu ya. Ini pun juga kita akan juga terpengaruh gitu ya. Jadi makanya saya melihat bahwa investor akan cenderung lebih concern bukan bertanya lagi why-nya kenapa, tapi juga bagaimana kita melihat ke depannya ya, bagaimana konsistensi kebijakan, independensi kebijakan, kredibilitas kebijakan dari moneter ini tetap harus dijaga, dan juga bagaimana nanti koordinasi kebijakannya ya tanpa harus mengurangi independensi dari Bank Indonesia itu, bagaimana memainkan peran dua itu gitu ya, koordinasi namun tetap menjaga independensi. Oke. Berarti sebenarnya kalau mendengar pemaparan dari Bang Joshua tadi juga, no matter siapa yang jadi pemimpinnya, yang penting akan dilakukan kebijakan-kebijakan yang kemudian itu bukan cuma dari satu orang ini aja gitu ya. Jadi Pak Peri maupun bukan akan tetap jalan terus gitu ya. Dan dari sisi investor juga melihatnya bukan dari kenapa nih mundurnya kayak gitu ya tadi ya. Nah tapi mungkin boleh kita mundur sedikit ke belakang gitu. Mungkin ini sebagai rasa terima kasih juga kali ya sama Pak Peri gitu. Yang kalau tadi disebut time to rest juga gitu. Kira-kira apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Peri dalam rangka menjaga iklim ekonomi Republik Indonesia ini? Nah inilah mungkin yang keunikan dari Bank Indonesia ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini sepenuhnya hasil kontribusi dari Pak Peri, tapi ini Bank Indonesia kembali lagi karena keputusan Bank Indonesia adalah kolektif kolegial. Yang pertama adalah bagaimana meramu kebijakan Bank Indonesia, karena di satu sisi bagaimana Bank Indonesia juga perlu menyeimbangkan stabilitas, dalam hal ini menjaga stabilitas rupiah, namun juga di sisi lainnya kebijakan Bank Indonesia pun juga diarahkan untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Kan ini sulit ya, dan di berbagai central bank lainnya pun juga cukup yang kontradiktif lainnya biasanya ya Bang ya. Sangat ya kacamata kuda gitu ya. Ya kalau mau stabilitas saja gitu, jelas gitu. Dan ini makanya yang menjadi keunikan dari Bank Indonesia, karena hanya mungkin satu-satunya bank sentral di dunia yang juga mikirin bagaimana inflasi pangan di daerah gitu ya, melakukan koordinasi
bagaimana mengkoordinir ataupun membina beberapa UMKM di daerah gitu sehingga bisa go ekspor gitu, maksudnya dia bisa go internasional dan untuk meningkatkan kapabilitas dari UMKM binaan di wilayah gitu ya. Jadi artinya udah go beyond apa yang semestinya dilakukan oleh bank sentral gitu ya. Nah itu mungkin yang adalah tadi bagaimana menggabungkan suku bunga yang kalau kita lihat kan dalam 2 bulan Mei Juni itu kan naik suku bunga ya. Tapi bagaimana itu mungkin kita sering sebut sebagai jamu pahitnya gitu ya bagi perekonomian. Nah tapi bagaimana jurus dari Bank Indonesia dengan menggulirkan jamu manisnya gitu dengan melonggarkan ataupun masih sifatnya akomodatif bagi kebijakan misalkan makroprudensialnya, sistem pembayarannya ataupun pendalam pasar keuangannya sehingga bauran kebijakan BI ini pun juga tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi makanya inilah yang menjadi keunikan dari Bank Indonesia dan ini mungkin tidak bisa kita temukan di bank sentral lainnya dan ini menjadi salah satu kontribusi dari Bank Indonesia dalam artian melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan Undang-Undang P2SK ya, sesuai dengan P2SK dalam menjaga stabilitas namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang secara berkelanjutan. Iya. Oke. Ya, salah satu tugas terberat menjadi seorang gubernur bank sentral bisa jadi ada di Indonesia gitu, Bang Joshua ya, singkatnya. Juga nyambung lagi sama soal itu, bagaimana kita bisa atau Bank Indonesia harus bisa tetap independen tapi juga bisa tetap menjaga di dua kaki gitu, antara stabilitas dan juga pertumbuhan, stabilitas rupiah dan juga pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih yang perlu jadi catatan untuk pemimpin nanti selanjutnya yang definitif diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Bang Joshua, dalam hal hari ini rupiah kita menghadapi badai yang cukup besar gitu? Ya, seorang central banker ataupun gubernur bank sentral itu memiliki peran sangat krusial sekali ya. Ibaratnya kalau kita bicara di Amerika Serikat, Alan Greenspan itu pada saat dia batuk sedikit pun itu bisa memberikan makna ya, sentimen kepada pasar dan juga kepada media. Jadi artinya komunikasi kebijakan itu penting sekali. Seorang central banker ataupun seorang gubernur bank sentral itu harus memiliki kemampuan yang sangat kuat ya dalam mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia itu sendiri. Dan tentunya tadi bagaimana di saat bersamaan pun juga perlu bisa menjaga tadi independensi dalam artian Bank Indonesia bisa meyakinkan ya bahwa kebijakan yang diambil sekalipun itu tidak populer menaikkan suku bunga, namun Bank Indonesia memiliki pertimbangan ataupun memiliki kajian ya dengan kenaikan suku bunga ini harapannya perekonomian ataupun nilai tukar rupiah stabil karena ini kalau tidak dilakukan kenaikan suku bunga ini dampaknya akan bisa lebih negatif lagi khususnya bagi misalkan pelaku usaha ya. Kepada pelaku usaha yang memang bahan bakunya impor gitu ya dan juga mungkin bagi kita mungkin yang saat ini harus menggunakan bahan konsumsi impor ya misalkan masih banyak kita impor sebenarnya ya barang kebutuhan sehari-hari pun juga seperti kacang kedelai dan juga tahu tempe pun juga kita masih impor sebenarnya sehingga makanya kebutuhan terhadap dolarnya masih sangat tinggi sekali. Artinya ini yang juga harus juga bisa disampaikan ya bahwa independensinya ini bahwa ada urgensi di mana bahwa kenaikan suku bunga ini beralasan untuk bisa ujung-ujungnya adalah juga untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa adanya stabilitas dalam nilai tukar rupiah tentu investasi nggak akan masuk kan kalau pada saat rupiahnya bergerak dengan dinamis, artinya investor di pasar modal pun juga enggan untuk masuk kan. Jadi artinya bagaimana memberikan confidence itu penting sekali. Makanya berkomunikasi dengan investor, dengan media, dengan pelaku pasar itu penting sekali bagi seorang central banker. Ya, nyambung lagi soal itu, Bang Joshua kan banyak nih yang menyoroti bagaimana independensi sebuah bank sentral itu mesti terus dijunjung tinggi begitu. Kalau Bang Joshua boleh cerita atau berbagi pendapat begitu soal sejauh mana independensi BI saat ini harus dipertahankan, kita boleh dikasih insight nggak Bang Joshua? Ya, misalkan gini, kalau kita bicara misalkan kemarin kan pada saat pandemi terdapat koordinasi kebijakan misalkan Bank Indonesia melakukan pembelian di pasar
apa namanya pasar sekunder ya untuk pembelian obligasi pemerintah Indonesia ya untuk dalam rangka pen juga ya dan dinamakan namanya burden sharing ya, artinya cost yang dibebankan ataupun yang dibayarkan, kupon yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap investornya terus saat ini misalkan kepada Bank Indonesia. Nah itu kan berarti akan ada nanti apa namanya cost-nya akan dibagi lah, artinya burden sharing, artinya bebannya yang dibayarkan oleh pemerintah tidak sebesar itu gitu ya. Nah, artinya itu salah satu bentuk koordinasi kebijakan. Nah, mungkin salah satu yang mungkin independensinya yang mungkin di negara lain ya, misalkan pada saat fiskal dari suatu negara lain tersebut ini lagi membengkak gitu ya, sehingga pada saat belanjanya membengkak, sementara itu pendapatannya terbatas, sehingga fiskal defisit ini harus ditutupi dengan utang. Nah, utangnya itu dibeli oleh Bank Indonesia di pasar primernya. Nah, ini kan secara secara gambaran besarnya adalah bahwa ini kan ada independensi dari Bank Indonesia yang akhirnya terpengaruh ya karena dari central bank tersebut diwajibkan untuk mendukung ya, mensupport pemerintahnya dengan pembelian SBN-nya ataupun obligasinya, ya surat utangnya. Jadi makanya ini salah satu hal yang mungkin harus dihindari oleh Bank Indonesia ke depannya, karena ini mungkin di beberapa negara lain menjadi suatu hal yang lumrah, tapi bagi Bank Indonesia tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan juga Undang-Undang P2SK bahwa memang itu harus tetap dijaga ya, bagaimana supaya intervensi dari pembelian SBN itu juga sudah ada mekanismenya. Lalu juga misalkan seluruh kebijakan dari Bank Indonesia ya keputusannya, meskipun memang ada perwakilan pemerintah yang ikut dalam rapat Dewan Gubernur, tapi sifatnya lebih kepada sit-in ya, ataupun tidak melakukan voting di situ. Nah ini pun juga jangan sampai nanti terpengaruh gitu ya. Jadi makanya ini juga salah satu hal yang harus kita lihat lagi, bahwa seluruh angka-angka forecast yang dihasilkan oleh Bank Indonesia, keputusan dari Bank Indonesia itu sepenuhnya semestinya independen ya, dari target-target pemerintah, dari ekspektasi pemerintah, dari visi pemerintah gitu, sehingga itu yang disebut sebagai bagaimana marwah dari Bank Indonesia, independensinya itu tetap dijaga. Harus tetap dijaga ya. Jadi itu juga yang pada akhirnya nanti akan dilihat investor sebagai sebuah modal kepercayaan gitu Bang Joshua ya. Termasuk juga soal sosok yang akan menggantikan nanti. Nah itu dia, masih menjadi pertanyaan. Tapi nggak bisa ini ya Bu Destri, jadi terus tahu gitu deh, ya. itu keputusan presiden kan sekarang nanti. sementara nih masih ya. Tapi udah lagi dipanggil tuh sore ini ya Bu Destri ke istana. Nggak tahu tapi hasilnya seperti apa, masih di dalam soalnya. Betul. Tapi berarti kalau misalnya dibilang pasar cukup tenang-tenang aja ya, nggak terlalu yang terpengaruh gitu ya atas berita ini ya, sentimen ini gitu ya Bang Joshua. Iya, karena tadi yang saya sampaikan bahwa arah kebijakan moneter ini tidak akan ada perubahan yang signifikan ya, karena keputusan suku bunga, stabilisasi rupiah, ini merupakan keputusan kelembagaan dari Dewan Gubernur gitu ya. Artinya juga yang setelah bulan ini misalkan BI mempertahankan suku bunganya, itu pun juga berdasarkan musyawarah mufakat ya, dari kelembagaan, keputusan kelembagaan. Artinya memang dan ini menegaskan bahwa prioritas pada stabilitas rupiah serta pengendalian inflasi itu di tengah perlu diprioritaskan ya, di tengah ketidakpastian global gitu ya. Dan perangkat yang sudah disiapkan pun juga sudah cukup, misalkan intervensi di pasar ya, di pasar domestik dan luar negeri, pengelolaan suku bunga pasar uang ya, lalu juga kecukupan likuiditas, pemberian insentif untuk menarik modal asing, dan yang tadi juga saya sampaikan bahwa Bu Destri ini kan memiliki pengalaman panjang ya di pasar keuangan, dan sejak 2019 sebagai Deputi Gubernur Senior pun juga ini dengan perhatiannya pada pasar uang, valuta asing, dan stabilitas rupiah, jadi pengalamannya sudah sangat mumpuni ya. Jadi karena itu memang kemungkinan ada perubahan yang mendadak pada suku bunga, saya pikir ini relatif kecil. Dan meski demikian memang ruang penurunan ini bisa makin sempit ya, akan makin sulit lagi selama tadi masa transisi ini tadi rupiahnya tetap tertekan karena misalkan gejolak dari globalnya masih mengemuka ya, inflasi globalnya meningkat, lalu misalkan arus modal asingnya masih tetap terjadi. Artinya dengan kata lain bahwa pergantian kepemimpinan di BI ini tidak akan mengubah tujuan kebijakan, tetapi memang dapat mempengaruhi waktu dan juga keberanian dari Bank Indonesia dalam menyesuaikan suku bunga.
Oke. Lastly, Bang Joshua, kalau boleh kasih kita kisi-kisi gitu ya, atau mungkin notes gitu ya soal sosok seperti apa sebenarnya yang diharapkan bisa mengisi posisi Gubernur BI saat ini. Kalau tadi Bang Joshua bilang seperti harusnya sih nggak ada kebijakan yang berubah begitu ya. Pun juga keterangan dari Bu Destri ketika ditanyakan kedatangannya ke Istana Presiden hari ini juga katanya tetap terus sama seperti yang kita lakukan sebelumnya gitu. Tapi kalau boleh jadi catatan buat Gubernur Bank Indonesia selanjutnya, sosok seperti apa yang diinginkan, Bang Joshua? Ya tentunya yang tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana seorang Gubernur Bank Indonesia itu adalah yang cakap dalam berkomunikasi, dalam mengkomunikasikan seluruh kebijakan Bank Indonesia, dan yang di saat bersamaan pun juga bisa menyeimbangkan ya, bagaimana kebijakan Bank Indonesia ini, bauran kebijakan Bank Indonesia ini dikoordinasikan dengan apa kebijakan dari sisi fiskalnya ya. Artinya tadi harapannya tadi adalah seorang teknokrat yang kuat ya, independen, berpengalaman menghadapi gejolak ya, dipercaya pasar ya. Jadi bukan semata-mata figur yang dekat dengan pemerintah saja gitu. Yang sudah teruji berarti Bang Joshua ya. Iya, ataupun yang hanya unggul dalam secara administratif gitu ya. Jadi kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana menjaga kepercayaan terhadap rupiah ya, pasar SBN dan juga arah suku bunga. Hal ini penting karena ya sampai dengan penutupan hari ini misalkan rupiah kembali lagi menembus 18.000 per dolarnya gitu ya. Dan kondisi ini memang ya menunjukkan bahwa ruang error ataupun ruang kesalahan kebijakan ini semakin sempit, dan artinya setiap keraguan terhadap kepemimpinan Bank Indonesia ini dapat segera diterjemahkan pasar menjadi pelemahan rupiah dan juga kenaikan tadi biaya pembiayaan dari pemerintah ya. Jadi artinya kembali lagi dia perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan moneter sekaligus pengalaman langsung membaca perilaku pasar keuangan. Lalu juga selain teknisnya, calon Gubernur Bank Indonesia juga memiliki rekam jejak independensi dan juga keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu populer ya. Yang berikutnya tadi adalah kemampuan komunikasi yang tenang, jelas dan konsisten ya. Jadi saya pikir itu beberapa requirement ataupun catatan yang idealnya mesti dimiliki oleh Gubernur Bank Indonesia ke depannya. Baik, kebetulan Detik Sore selalu ditonton tiap sore sama Pak Prabowo ya, jadi mudah-mudahan juga bisa itu bisa menjadi notes ya. Kita butuh yang tenang, terus juga jelas dan konsisten tadi ya komunikasinya ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Bang Joshua untuk insight-nya. Nanti kita mungkin ada diskusi lagi ketika udah tahu siapa penggantinya. Boleh. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Joshua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Seru juga ya ternyata. Kalau gitu tadi catatannya bukan gua berarti. Iya tentu. Tapi memang di mana-mana tuh masalah komunikasi dan transparansi ya emang yang paling penting ya. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Gila, tapi kalau ngebayangin jadi pemimpin ya, puyeng gak sih? Sampai gak bisa tidur. Itu. Nah makanya kita abis ini pengen ngobrol bersama dokter spesialis kesehatan tidur. Jadi ini kan kita sampai 5:30 nih. 30 menit kita bakalan tidur, abis itu ntar dianalisis sama dokternya. Enggak dong, enggak gitu dong. Kita ngobrol dong. Kita ngobrol, masa kita tidur. Kita ngobrol. Emang kita ini Kogoro Mouri. Jadi kita tidurnya bicara sambil tidur. Tidur gitu enggak ya. Kita lebih ke ngigo. Kita enggak ngomongin ngigo tapi kita mau ngomongin ngerek. Nah. Kesehatan tidur ya. Benar. Abis ini kita akan ngobrol bareng sama Dr. Andreas Prasaja Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ayo tidur. Oke, saatnya 1, 2, 3 tidur. Enggak. Itu mah jadi orangnya peloran. Kalau gituin tidur gua. Langsung. Oke, ini kita mau ngobrolin seputar kesehatan tidur. Mendengkur tuh bahasa lebih sopannya gitu. Karena ternyata itu termasuk sebuah penyakit jatuhnya ya. Tapi kita mau belajar tidur dari dokter tidur. Aduh, aku mau jadi Aurora ya, princess yang tidur Gua itu. Gue jujur baru tahu ada ternyata yang namanya dokter spesialis kesehatan tidur ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang benar. Tolong studio tepuk tangannya Dr. Andreas Prasaja, RPSGT. Apaan tuh dok panjangnya? Registered Polysomnographic Technologist. Waduh, bahasa Indonesianya dok. Jadi saya certified untuk
ngintipin orang tidur. Ih, dokter. Terlegitimasi gitu. Oh, tapi maksudnya Takut tiba-tiba ntar. iya, jangan tadi Ada dokter. gini, punten. Kalau tadi dokter merhatiin ya, saya tadi pas wawancara sebelumnya, gue 2 kali nguap tapi sambil begini. Emang iya. Iya, ya nahan Atau ngantuk. it's part of the job kayaknya ya. Biar dokternya interest gitu ngobrol gitu. Soalnya kita tadi ngomongnya nano-nano banget kan. Bener sih, tapi ternyata tidur tuh maksudnya sampai ada spesialisnya sendiri gitu. Sepenting itu, Dok. Sangat penting. Jadi kualitas manusia itu sebenarnya dibangun hanya pada saat tidur. Kualitas Manusia, you name it. oh Kesehatannya, kebahagiaannya, status psikologis, semua itu cuma dibangun pada saat tidur. I see, aku baru tahu juga. Jadi kalau anak bayi kan baru lahiran, pertumbuhannya justru pas lagi tidur ya Pas katanya. lagi tidur, jadi pada tahap tidur dalam tidur kan ada siklusnya, ada Yes, yes, tahapannya yes. gitu ya. Tahap tidur dalam itu dikeluarkan yang namanya growth hormone. Nah ini kan untuk tumbuh kembang anak. Tahap tidur REM, Rapid Eye Movement Sleep, Yes. itu otak yang dibangun. Kecerdasan, kreativitas, stabilitas emosi, status psikologis, itu di REM. Dan Nah, ini maksudnya di usia berapapun akan terus begitu, Dok? Iya, terutama pada bayi baru lahir ya. Oh. Selama 3 bulan awal hidupnya tuh 50% di REM. Dan Kalau orang dewasa cuma 20%. bener, dia 50% tuh 3 bulan pertama tidur, emak bapaknya enggak. Aduh. Saya suka tuh REM, Losing My Religion. Lain. Tapi saya jadi keingat sama quote, your rest determines your power gitu. Oh, Jadi iya. bagaimana kita beristirahat tuh Ya. itu akan menentukan kekuatan kita atau kualitas hidup kita tuh bakal kayak apa Exactly. ya. Bentar, tidur siang apa tidur malam nih? Semua. Oh, All Semua. kind of sleep. Nah, jadi gini, kalau tidur malam ya, satu siklusnya itu sekitar 90 menit, 120 menit. Satu siklus tidur. Oke. Sedangkan kalau di siang cuma 15 sampai 30 menit. aha. Kalau ada yang kebablasan berarti itu kelainan Nah, juga tuh. apa Justru gimana? kelainan. Jadi penyakit-penyakit Oh, gitu. tidur, gangguan tidur itu secara garis besar gejalanya ada 3. Yang pertama kita sebut insomnia. Everyone Ya, knows, ya, ya. sudah tahu ya insomnia. Yes. Ada parasomnia. Parasomnia tuh vokalisasi, verbalisasi, gerakan yang tidak normal terjadi pada saat tidur. Sumpah semalam suami saya disembur api. Nah, kan kayak gitu Jam ya. 4 subuh coba. Sleepwalking, sleepwalking, sleep eating gitu. Ada yang sleep Itu tengah malam. parasomnia tuh. Parasomnia. Terus ada lagi yang hypersomnia, hipersomnia. Jadi ngantuk kan, mau tidur berapa jam pun bangun gak seger, siang ngantuk. Ya. That's me. Kata Tadi- seluruh karyawan tadi kantoran. Apalagi wartawan ya. Iya. Oh, Apalagi oke. dok, parasomnia, hipersomnia, terus Ya secara garis besar sih 3 Tiga itu. itu. Nah, Oke. nanti masing-masing ada penyakit-penyakitnya lagi. Oh, kategorinya. Yang kali ini spesifik mau kita bahas itu adalah si mendengkur alias ngorok tadi itu. Yang Iya. mana banyak banget kayaknya manusia yang pada ngorok gitu ya dok ya. Dan itu termasuk penyakit jatuhnya. Penyakit karena ngorok nih. Kan cuma suara ya. Yes. Suaranya nggak apa-apa. Ganggu Nah, dok. ya ganggu. Tapi yang jauh lebih penting itu fungsi-fungsi nafas, fungsi jantung pada saat tidurnya. Oh, Nah, oke. kalau terjadi, pernah lihat orang ngorok kan? Oh iya. Iya benar. Iya sampai. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada Oh. itu Ada. henti napas. Wah. Henti napas. Jadi Ngeri. saluran how bad is nafasnya that? very bad. Jadi Oh saluran my God. nafasnya nih menyempit gitu kan. Sehingga aliran udaranya itu kan tinggi nih. Ya, ini sehingga yang lunak-lunak bergetar. Ini bikin snoring, bikin bergetar, bikin suara, ngorok. Oke, Nah, oke. yang bahaya kalau udah lep. Terus henti Tercekik. tadi. Oh. Nah, jadi henti napas saat tidurnya itu saluran nafasnya tercekik. Nah, setelah beberapa detik gitu kan sesek Kebangun terbangun lagi. tanpa terjaga. Nggak sadar, Yes. penderitanya nggak sadar. Yes. Ya, tapi oksigen udah turun, kerja jantung berat, udah kemana-mana tuh. Oh. Nah, Tapi ada dok temen saya begitu, apa namanya ngoroknya atau dengkurnya, Oke. polanya persis kayak yang ditunjukin sama dokter tadi. Tapi ya
ya tetap tidur aja gitu dok. Ya memang tetap nothing happen. Ya What would penderitanya happen? nggak berasa apa-apa. Oke. Cuma bangun kok kenapa nggak gitu fresh. Oh. Sepanjang Oh, hari gitu. ngantuk gitu kan. Oh gitu. Nah, Nggak seger gitu Nggak ya. seger. Nah Oh. cuma pada orang-orang muda nih, ini gejala ini masih tertutupi. Hmm. Kafein, ya kan? Oh, oke. Nah, jadi ada satu penelitian yang mengatakan penyakit jantung dan pembuluh darah tuh resikonya akan tinggi sekali pada orang yang ngopi lebih dari 6 cangkir sehari. Udah berapa Ada tuh tadi? ya. Nah, tapi kalau dari kami ya bukan 6 cangkirnya, bukan kafeinnya. Ya Tapi- kenapa juga nih orang bisa sampai 6 cangkir kan? Yes. Nah, artinya apa? Dia hypersomnia, dia ngantuk sampai Oh. ngopi melulu. Jadi bukan kafein yang ngantuknya yang bahaya. Nah, terus ditanggulanginya gimana, Dok? Pertama kita ada pemeriksaan dulu tentunya, Oke. namanya pemeriksaan tidur, sleep test, sleep study. Aha. Jadi si pasiennya kita periksanya ya pakai alat tidurnya gitu, kita Oke. tempel-tempel sensor terus tidur gitu kan. Heeh. Sampai pagi, nah hasil rekamannya kita baca, kita analisa ya. Kita lihat dulu berapa kali henti napas setiap jamnya, Oke. saturasi oksigen turunnya seberapa jauh. Kerja jantungnya gimana, baru kita bisa lakukan perawatan. Itu worst case-nya pas lagi henti nafas kayak gitu. Bisa abis itu Mati. gone gitu, Dok. Iya. Tiba-tiba kalau nggak ditanggulangi sama sekali Serangan gitu. jantung pada saat tidur. Ih, punten banyak yang bilang, dia meninggalnya saat tidur. Nah, aha. Itu bisa jadi karena itu ya, Iya. Dok? Oh. Dan kita kan sering dengar orang jatuh di kamar mandi. Yes. Ya entah karena stroke, entah karena serangan jantung. Betul. Nah, diteliti nih seluruh dunia, ada penelitiannya dan didapati loh, bukan masalah ke belakangnya, bukan masalah ke toiletnya, jam berapa? Oh iya, Menjelang subuh kan? rata-rata, Dok. Nah, tidur lagi dalam-dalamnya terus terbangun ke belakang. Nah, inilah sleep apnea lagi parah-parahnya. Oh. Jadi tidur oke. yang bagus tuh harusnya gimana dok? Iya, yang Polanya. merem dong. Iya, Satu merem, satu merem. Ada juga loh. Iya, sama nggak ada tidurnya nggak bunyinya. merem. Iya benar, sama nggak ada bunyinya. Udah. Ya? Oke. Kalau dia kebangun-bangun itu artinya Nggak something. sehat. Oke. Nggak sehat. Something is wrong. Something wrong ya. Berarti ketika tidur kita juga itu udah terganggu gitu ya, entah mungkin nggak bisa tidur, si insomnia dan apa segala macam itu udah saatnya kita tes gitu ya. Enggak sih. Jadi kalau insomnia gitu ya, nggak bisa tidur, suka bangun-bangun ya, that's another story. Oh, oke. Ya, kita nggak perlu sampai periksa ya, konsultasi sama dokter kalau memang sudah sangat mengganggu. Oke. Ya enggak. Tapi yang sangat berbahaya adalah ya hypersomnia yang ngantukan. Orang kan nggak Oke. tahu nih kenapa gua ketiduran mulu, kenapa gua Benar. ngantuk melulu gitu kan. Pasangannya bilang waduh ngorok dan lain sebagainya. Tapi kan masih dianggap wajar. Iya. Nah makanya dibilang sleep apnea ini sebagai silent killer. Oh, ada ini Dok yang di apa namanya tuh masukkan keranjang kuning itu deh, yang biar nggak ngorok itu Dok, yang dijepit atau di plester atau apa itu. Nanti dulu Oh, itu belum. kan anti snoring, Oke, anti sleep apnea enggak? nggak tahu, nggak juga Belum ya. tentu ketika belum dia tentu. tidak mengeluarkan bunyi, dia tidak mengalami sleep apnea gitu Belum dok tentu, ya. belum tentu. Jadi langkah pertama konsultasikan dengan dokter. Oke. Nanti kita akan periksa. Dan pemeriksaannya ya pemeriksaan tidur. Ya, one thing that we know bahwa ya itu butuh sesuatu yang ditangani begitu ya dok ya ternyata ya. Yes. Tapi kalau mungkin boleh juga dielaborasi terkait kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menimbulkan Iya, sleep jadi- apnea itu Ha-ha. apa dok? Agak sulit karena pertama tuh saluran nafas yang sempit. Yes. Ya, apalagi kita orang Asia punya rahang sempit, leher pendek, ya kan? Nah, diperburuk oleh apa? Obesitas, tambah usia, ya kan? Kemudian merokok juga akan bikin panas, kebakar saluran nafasnya jadi makin bengkak, syaraf-syaraf di sini rusak dan sehingga saluran nafasnya nih lembek, lunak. Jadi begitu tidur rileks ya nutup. Jadi banyak faktornya. Nah, kalau orang bule beda. Oke. Mereka rahang lebar gitu ya. Iya. Nomor satu penyebabnya buat mereka apa? Obesitas. Ah, iya. Ya kan kalau buat kita belum tentu loh. Nah, sedihnya lagi orang banyak taunya, waduh ini ngorok nih, ya kan? Udah tahu, wah gara-gara jangan-jangan gara-gara gemuk. Jadi bangun pagi-pagi, subuh-subuh dia lari tanpa sadar bahwa pada saat tidur jantungnya kerja keras, terus olahraga, ya Makin.
serangan jantung. Oh. Ini banyak sering terjadi. Oke, tapi kapan ini jadi alarm untuk gue harus segera periksa? Any snoring sebenarnya udah Any harus snoring periksakan. Udah harus. Waduh, Bawa Kak mak gue, mertua gue, rata-rata orang tua gak sih dok? Nah, kenapa? Iya, suami gue Karena juga. dengan bertambahnya usia kan makin lunak nih. Hubungannya di sana. Hubungannya di sana. Nah, sepanjang hasil pemeriksaannya cuma ngorok tanpa gangguan nafas sih biarin aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau ada gangguan nafas yang kita nggak boleh biarkan. Jadi kalau misalnya orang bisa tidur ya nonstop gitu ya 6 jam misalnya dari malam sampai ke pagi, tapi dia ngorok gitu, itu tetap aman. Harus diperiksakan. Oh, tetap harus diperiksakan. Pokoknya Pokoknya- as long as dia ngeluarin suara, Ngorok kita periksakan. Ngorok periksa. Langsung Nah, ya. gejalanya memang satu snoring, kedua hypersomnia, ngantukan. Nah, kalau udah dua ini udah harus diperiksakan. Harus. Aduh saya ngantukan gak ya? Langsung. Ya, Tapi tentu kalau saja yang tidurnya udah cukup, udah Oh, 7 iya. jam, 8 jam. Kalau tidurnya 4 jam ngantukan ya Wajar. tambahin dulu lah tidurnya. Saya baru jadi ibu wajar dong kalau ngantukan ya. Iyalah. Maksudnya ada hal. justifikasi. Tapi karena kan tidurnya kurang. Iya, betul. Iya, Jadi bener. wajar. Wajar memang. Tapi saya nggak ngorok sih. Oke. Nah kalau kita ngomongin soal power nap. Oke. Nah apakah ini bisa membantu menghindari kita dari si tidur yang nggak sehat gitu? Iya, tentu saja. Jadi power nap itu kan untuk ya namanya power. Ya. Untuk meningkatkan power kita. Jadi Betul. kalau daripada ya kafein lagi, cuma stimulan, otak yang sudah lelah ini nggak akan terbantukan. I see. Gitu. Nah, sekarang ini trennya adalah nap latte atau NASA nap. Jadi karena penelitiannya dari NASA. Aha. Astronot itu gimana nih supaya tetap fokus, tetap konsentrasi, tetap performanya baik. Yes. Dia kasih kafein dulu, ngopi dulu, habis itu power nap, tidur siang. 15 menit, 20 menit ya. Rata-rata sih 30 menit akhirnya ya. Oke. Begitu bangun ya, kafeinnya kan kick in. Mm-mm. Kedua, dia mendapatkan semua manfaat dari tidur. Oke. Emosinya stabil, psikologisnya enak, ya. Daya tahan tubuhnya naik, stabilitas tekanan darahnya, iya namanya power nap. Oke. Dok mau nanya nih dok, seberapa besar korelasi orang yang suka emosian dengan dia kurang tidur? Seberapa besar korelasinya? Gede banget. Gede banget ya? Justru gede banget. Jadi banyak penelitian menyatakan kalau mau bahagia, tidurnya harus baik dulu. Oke. Ya sekarang simpelnya aja lah. Kita habis begadang, tidur cuma 3 jam. Emosi gimana pagi? Waduh marah-marah. Nah, ya. kayaknya- Kopi mana kopi? Kayaknya Aduh, masalah kecil males. aja berat banget ya. Iya. nggak? Tapi beda kalau kita tidurnya pulas, cukup, nyenyak, berkualitas. Bangun pagi kayaknya semua tantangan bisa lah. WNI dah. Iya, akan ku hadapi, tapi aku tidur dulu. Iya benar. Bagus. Tolong itu dijadiin clipper ya buat di sosial media ya. Ya, oke. Ada juga yang berpikir seperti ini dok. Ya nggak apa-apa ngedengkur, yang penting gue tidurnya bisa pules gitu. 6 jam 7 jam gitu. Sekarang pakai suplemen ya katakanlah Iya. magnesium dan segala macam gitu. Itu seberapa Ngaruh. atau risiko apa yang harus diperhatikan tuh dok minum? Ya kalau dari saya sih ya, any suplemen kalau memang rasanya baik, rasanya enak ya silakan aja, bebas-bebas aja. Oke. Tapi ketika placebo effect, misalkan udah 2 minggu kok balik lagi nih. Nggak ngaruh berarti. Nggak ngaruh berarti, awal-awal aja nih yang enak. Nah, So it's supposed to be a habit berarti. iya. Oh, Jadi oke. ya harus rutin, teratur ya kan. Jangan 7 jam 8 jam cuma weekend. Oke. Sehari-harinya gimana? Cuma Iya. 4 jam 5 jam. Ya. Tapi idealnya 7 sampai 9 jam. Orang dewasa tuh 7 sampai 9 jam. What? Itu Tidur mewah malam. banget sih. Mewah Iya. banget untuk orang Jujur Jakarta. mewah. I know. Jujur mewah. Tidur jam I know. 12, bangun jam 7. Tidak mungkin ya Nggak kamu ya. mungkin. Nah, makanya untuk menopang performa, untuk menopang kesehatan, saya selalu menyarankan ya udahlah siang sempatkan Power nap, tidur. ya. Power nap 30 menit Oke. cukup. Oke, ini surat terbuka kepada para perusahaan dimanapun ya. Menyediakan. Tolong sediakan power nap. Jam berapa sampai jam berapa tuh biasanya? Anytime. Oh, oke. Anytime. Daripada dipaksa kerja gitu ya, hasilnya juga nggak akan maksimal. Ya. Salah-salah terus, revisi lagi. Benar, Lagi. Kalau- Mendingan istirahat dulu, kreativitasnya juga keluar. Sepakat. Kalau misalnya tidurnya habis makan siang,
kan nggak bagus juga katanya dok. Siapa bilang? Justru paling baik. Metabolisme gitu. kita baik. Oh. Jadi gini, kalau kita habis makan, sempat tidur siang dulu gitu ya, ini justru paling baik. Kenapa? Mekanisme tubuh untuk menghilangkan lemak tuh lebih efektif. Berapa lama setelah makan siang tuh baiknya dok? Langsung juga nggak apa-apa. Oh gitu. Serius dok? Iya. Saya nahan-nahan dok kalau habis makan Nggak siang. usah, Jangan udah tidur. Iya, aja. katanya jangan langsung nyender Itu gitu, dia. apalagi. Mendingan, ya, yang paling baik tidur. Tentu dengan Oke. posisi yang nyaman. Kalau cuma di meja begitu ya Iya, kurang iya. lah. Kasih insight dong ke kita gimana tidur yang nyaman tuh definisi Nah, gimana di tidur siang. kalau saya tadi bilang sama Edo gitu, investasi di kasur yang mantep. Nomor 1. Masalahnya ini kan power nap. Oh, power nap Power di kantor, mohon maaf dok. Masa kita bawa kasur? Bener juga, iya bener. Siapa tuh Gimana, kasur? Dok? Bawa kasur bener. Kasur Palembang. Jadi kalau kami sih ya makanya ada nap lab itu untuk menyediakan tempat tidur siang buat ya Para karyawan-karyawan, pegawai. Kasihan loh di survei kami itu ada yang sampai harus ngumpet di WC dulu cuma buat Ya ampun. tidur sejenak di mobil, di mana, di Ini udah musola. berdasarkan riset nih dok. Iya. Nah, Jakarta sekeras itu emang dok. Iya, iya, Itu. iya. That's why Nap Lab hadir ya. Iya, paling baik ya harus ada tempat Iya, tidurnya. iya. Kita bahkan desain khusus kasurnya itu, matrasnya itu untuk supaya cepet tidur, nyaman. Oh. Nah, Ketebalan kasur ngaruh gak sih dok untuk tidur yang berkualitas? Ngaruh. Jadi Berapa bukan senti? ketebalannya Oh, sebenarnya, tapi ya menopang dengan rata, cukup firm. Oke. Ya, harus firm. Iya. Tapi cukup empuk juga untuk menopang kenyamanan. Kalau I terlalu see. keras ya nggak bisa juga. Iya, benar. Apalagi pasangan Oh, selera beda, ya kan? Benar. Posisi tidur kita harus pertimbangkan juga. Tapi balik lagi ke si sleep apnea tadi itu dok. Jadi Yes. kan tadi dokter udah bilang gitu ya detikers ketika emang udah ada snoring itu coba cek apa aja gitu. Karena itu udah menjadi sebuah indikasi. Ya. Mau snoringnya kayak apa tapi kalau udah mulai ada langsung. Ya. Nah kemudian kan kalau dari tadi kan dokter bilangnya nanti kaitannya soal pernafasan gitu. Oke. Ada efek lain nggak dari itu yang bisa diketahui gitu, penyakit lain lagi yang jadi Sleep ketahuan? sleep apnea, henti napas saat tidur, ngorok itu menjadi penyebab hipertensi, diabetes, jantung, stroke, depresi, Waduh. impotensi. Oh. Iya, Wow banyak ya. kemampuan ereksi pria itu cuma dijaga pada tahap tidur REM, rapid eye Oke. movement. Jadi kalau rapid eye movementnya kurang, terganggu, ya libido terganggu sampai disfungsi ereksi. Punten. Aha. Kapan kita bisa tahu atau bagaimana kita bisa tahu kalau si REM itu kita udah mencapainya gitu dok? Nggak bisa tahu, Gak bisa lagi ya kan? nggak bisa. Terus gimana dong? Ya kalau saya ya harus saya sleep test. Nah Oke. kalau sehari-hari sederhana, nggak usah bingung-bingung, nggak usah pakai sleep tracker yang smartwatch, smart ring dan lain sebagainya. Sederhana, bangun segar, siang nggak ngantuk tanpa perlu stimulan. Udah. I Bangun see. segar tuh gimana sih dok definisi? Karena kita udah lama nih gak merasakan what kind of bangun segar is that gitu. Iya bangun benar-benar fresh, enak, Heeh. ya segar. Oke. Ayo lo, udah lupa ya. Gue juga Udah gue lupa. langsung mikir gitu. Karena Kapan ya? Kita jujur-jujur Kapan ya aja nih detikers ya? pekerja di ibu kota ini Iya, iya. tidur jam 12, jam 11, bangunnya jam 5, habis itu dia lanjut lari. Si ada tuh 7 jam, 9 jam Makanya gitu. prioritas kesehatan kita nih masih salah. I Gimana tuh, see. Dok? Di Indonesia yang dilihat apa selalu rutinitas olahraga dan Nah. pemilihan nutrisi. Iya betul. Padahal yang menjadi dasar tuh kesehatan tidur loh. Oke. Tanpa kesehatan tidur yang baik, contoh tadi sleep apnea, ngorok, begitu olahraga bahaya kan? Yes. Malah jadi masalah jantung. Iya, iya. Ya enggak? Iya. Nah tanpa tidur yang sehat, mau jaga makan kayak apapun nggak bisa langsing. Oh. Fondasi itu ya dok ya. Jadi justru fondasinya kesehatan tidur. Makanya kalau misalnya kita lihat ada orang yang olahraga terus gitu, jaga makan segala macam, tiba-tiba ada serangan jantung misalnya. Exactly. Itu bisa jadi penyebabnya gara-gara pola tidurnya. Pola tidur dari ngorok, kebanyakan dari ngorok. Hmm. Dari sleep apnea. There you go. Udah tiap hari olahraga, kok masih kena jantung, masih kena hipertensi, asam urat masih naik. Iya. Ya gimana tidurnya? Atau nggak tahu ya, jangan kalau aku gitu ya dok ya, misalnya olahraga biar capek abis itu tidur, gue malah seger. Exactly. Jujur sama.
Exactly, kenapa? Karena adrenalin kan jadi tinggi. Iya. Jadi kalau kita memang olahraga emang baik, Betul. oke. Tapi sebenarnya tuh saat masih ada matahari. Kalau I matahari udah see. tenggelam, oke. Sempatnya cuma itu, olahraga silakan. Jaraknya selesai olahraga dan tidur itu ideally 2 atau 3 jam bahkan. Itu satu. Kedua, olahraga pilih yang sifatnya rekreasional. Oh enggak tiba-tiba high rocks gitu. Nah, ya jangan. Iya. Jadi prioritasnya kalau saya kesehatan tidur dulu. Ya, oke. Baru olahraga, baru jaga makan. Nice. Tapi ya udah balik lagi Dok, mungkin bisa di-share juga gitu. Bagaimana in this economy, in this country kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? Pertama, prioritaskan kesehatan tidur. Ya kita mesti prioritaskan, kalau nggak kita prioritaskan bagaimana? Nomor satu, buat jam tidur itu seteratur mungkin. Kalau memang sempatnya jam 12 ya udah apa boleh buat. Teratur lah, disiplin. Jangan scrolling keasikan akhirnya jam 1, jam 2 gitu kan. Ya mesti diprioritaskan. Bangun ya dibangun juga pada jam-jam yang sama. Ya. Nah, kalau memang kesempatan tidur kita pendek, benar-benar sempit, siang hari sempatkan power nap. Dan di weekend ya udah balas dendam. Iya. Berarti tidur, jam tidur dan jam bangun yang berubah-ubah itu nggak baik, Dok? Nggak baik. Tentu kita punya jam biologis yang circadian rhythm itu tiap orang beda-beda. Ya. Sebaiknya memang kita penelitian sudah ada sekitar jam 9, jam 10 tuh kita udah harus tidur sebaiknya. Ya kan? Tapi ya again Idealnya, kita harus compromise dengan jadwal sosial kita. Betul. Pekerjaan kita. Berarti komitmen untuk jadwal tidur tuh juga harus tinggi dipegang ya. Makanya prioritaskan dulu kesehatan tidur. Oke. Itu Everything fondasi, else guys. will follow. Betul. Belakangan saya tidur sekitar jam 12-an Dok. Bangunnya sekitar jam 8 setengah 9. Ngikutin jam anak gua pada tidur dan bangun. Berarti udah benar tuh dia jadwalnya tuh ya. Saya jadi ngikutin jadi benar Jam ya. biologisnya belum terpengaruh. Iya juga. Oh, tapi habis itu baru ngantuk lagi kalau misalnya biasanya habis makan. Nah katanya kalau habis makan ngantuk katanya gula Dok. Ya enggak juga, justru penelitian-penelitian terakhir membuktikan bahwa ngantuklah yang meningkatkan kadar gula darah. Jaga supaya kita nggak ngantuk. Oke. So it's okay ya untuk bisa tidur siang setelah kita makan siang itu ya. Iya. Justru lebih bagus lebih cepat lagi setelah makan siang. Tidur itu bukan kemalasan, tidur itu bukan dosa. Anda akan di-follow sama suami saya udah pasti ya. Suami saya menjunjung tinggi yang namanya tidur really siang like even to saat sleep. liburan. Iya benar-benar. Jadi buat detikers barangkali yang mungkin susah tidur, susah untuk mau itu tidur malam, tidur siang, suka nggak disiplin jadwal tidur dan jadwal bangunnya, mungkin dokter punya tips buat mereka terakhir, Dok. Pertama, prioritaskan, kemudian jadwalnya teratur ya. Selalu siapkan ya jarak tuh waktu setengah jam, 1 jam sebelum tidur untuk winding down dulu. Bukan justru ngelihat handphone ya. Ya, yang ngelihat handphone sih nggak apa-apa. Kalau Oke. saya nggak apa-apa loh. Oke. Ya, karena zaman sekarang udah nggak banyak majalah, nggak banyak Ya, tabloid. Mau ya, ngapain lagi? Cuma ya. bengong, tambah Bener. stres. Iya. Ya, Oh, nggak? jadi winding Ngelihat down tuh bisa langit-langit gitu. Nggak Apa aja? apa-apa, nggak apa-apa pakai handphone, cuma ya redupkan cahayanya, Oke. tentu saja ya. Yang penting emosinya lebih rileks, lebih Oke. tenang, and then you sleep lah. Jadi quality-nya lebih baik. Nice. Ada teman saya sebelum tidur dia dengerin musik rock dulu, Dok. Wow. Tapi kalau memang itu pada akhirnya bisa bikin dia enjoy, aman aja ya, Dok ya? Aman aja, bebas, silahkan. Benar. Atau mungkin Detikers bisa nyobain ke nap lab juga ya. Silahkan. Scientifically kita desain untuk tidur. Ini ada di mana, Dok? Ada di Setiabudiwan. Setiap lantai Budiwan 2. ya. Beneran di tengah pusat perkantoran juga gitu ya Dok ya. Jadi bisa divalidasi kalau emang it works gitu ya nantinya ya. Jadi itu tuh orang bisa tidur di sana dalam rentang waktu. Iya, kita memang per 45 menit. Oh, 40 menit. Karena kan scientifically nap itu cuma 20 menit, 30 menit ya. Ya masih siap apa ya udahlah kasih rentang waktu dikit. 15 menit. Iya, cuma ada, kalau ada adjustment nggak ketika kita datang ke sana kemudian kan nggak semua orang tuh bisa serta-merta langsung datang tidur gitu. Nggak semua orang pelor gitu ya. Ngopi-ngopi dulu, Oh. santai, ngemil dulu, Tapi bukan terus tidur. Katanya kalau abis ngopi justru malah melek. Enggak juga. Kafein itu kan baru bekerja setelah 30 menit.
Nggak langsung. Jadi abis minum terus tidur ya bisa juga gitu ya. Iya. Makanya dia pas bangun malah jadi seger gitu ya. Nah, Oh gitu. that's the science. Saya nggak ngopi soalnya dok sama sekali. Jadi nggak tahu. Kata saya orang ngantuk ngopi tidur. Gitu. Nah, nanti kita ada pilihannya juga coklat. Ada gitu. Chocolate tea gitu. Jadi memang disediakan juga yang bisa mendukung kita bisa tidurnya lebih cepat gitu ya dok ya. Tapi si nap lab ini punten hanya untuk sebagai tempat singgah untuk tidur Iya. atau bisa di juga maksudnya. bukan maksudnya yang diperiksa di analisis itu loh. Oh iya. Cuma singgah untuk tidur Oh. ya. Cuma kebetulan saya buka kantor juga untuk praktek. Nah, untuk konsultasi Prakteknya di situ juga, Dok? konsultasi Ada, situ bisa. Oh di setiap Budiwan juga. Iya. Cuman nanti itu kan waktu untuk diperiksanya itu adalah pada saat tidur Malam. Beda lagi kalau untuk pemeriksaan kita sekarang udah servisnya itu di rumah bisa. Tapi mohon maaf Detikers bukan dokter datang ke rumah kita malam-malam enggak ya? Enggak gitu konsepnya. Dokternya juga butuh tidur. Mohon maaf. Iya, ntar dia yang sleep apnea jadinya. Orang lain tidur dia kerja ya kan. Oke, baiklah. Ini berarti sebuah hal yang mungkin mustahil tapi perlu dicoba apalagi untuk yang LDR ya. Mustahil, iya betul. Iya dong, karena kan mereka gitu. Kalau ada LDR jamnya beda kan bangunnya terganggu Itu nanti. sacrifice namanya ya. Bener juga. Oke, ada insight apa lagi dok yang mungkin terkait kesehatan tidur yang selama ini orang lupa, salah kaprah gitu. Iya, sederhana sih sebenarnya orang nggak pernah memprioritaskan kesehatan tidurnya. Nggak pernah diperhatiin. Orang yang diperhatiin cuma olahraganya, cuma Makanannya. tidurnya nggak pernah diperhatikan. Sesederhana dari sakit kepala gitu kan. Aduh salah makan apa ya. Itu yang dilihat. Bukan Coba kurang tidur ya. apapun keluhannya pertimbangkan dulu. Tidur gua gimana nih? Udah cukup belum gitu kan. Oke. Karena itu fondasi ya dok ya. Fondasinya justru Yes. dari kesehatan tidur. Dasar-dasarnya dari kesehatan tidur. Orang bisa bahagia kalau tidurnya berkualitas ya. Nah, Gokil. orang patah hati obatnya apa? Tidur. Tidur. Iya lagi. Iya benar, Orang kenapa? nggak punya duit obatnya apa? Tidur. Enggak ya? Tapi kebanyakan Kerja ya? tidur juga nggak bagus kan? Gini, tidak ada kebanyakan tidur. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Jadi penelitian itu untuk kesehatan jantung kan tidur paling baik tuh sekitar 7-8 jam nih. Lebih cepat resiko jantung tinggi. Tapi kalau lebih banyak, resikonya malah 2 kali lipat. Nah, Tapi kan kita nggak kenal yang namanya kebanyakan tidur sebenarnya. Iya. Yang kita lihat sebenarnya kenapa juga dia bisa lebih banyak tidur. oh, Berarti oke. kan hypersomnia ngantukannya Oh, itu itu tadi. yang bahaya. Dan Oke. hypersomnia ini kita masih kurang perhatikan di Indonesia. Ya, padahal kaitannya bukan cuma kesehatan, ya. Relationship, ya pasangan ngorok udah ganggu. Bangun pagi emosi juga udah nggak baik. Iya. Belum lagi kehidupan seksual yang jadi terganggu. Ya. Yang belum diperhatikan apa? Keselamatan. Keselamatan berkendara dalam kondisi iya ngantuk bener. itu lebih bahaya dibanding mabuk. Benar. Lebih bahaya. Kenapa? Kalau mabuk orang sadar, aduh gua mabuk nih, udahlah nge-grab aja atau Iya, apa benar. gitu kan. Nah, kalau ngantuk, aduh dikit lagi. Dikit lagi. Tahu-tahu udah merem ya. Nah, Nah, iya benar juga dok. dan bahaya sesungguhnya bukan micro sleep. Kalau udah micro sleep udah kecelakaan, udah terlambat. Ngantuknya aja udah bahaya. Ngantuknya aja nih udah terbukti kemampuan konsentrasinya, Udah kewaspadaannya udah jelek, refleksnya terlambat semua. We need to talk about it later. Yes. Hypersomnia dan turunannya. Iya benar itu. dan turunannya benar. Tapi anyway terima kasih banyak Terima kasih, Dr. Dok. Andreas. Terima kasih. We are very blessed punya Yes. Dr. Andreas hari ini. Salaman lagi, Mudah-mudahan Dok. It's a very good Terima kasih, investment untuk Dr. Andreas. Yes. Gua Benar. jadi harus memprioritaskan Prioritaskan tidur. tidur. Gua dulu. Jadi Betul. kalau ada orang yang berusaha ganggu gua tidur, Bye. gua sikat. Gak apa-apa karena itu bagaimana ntar lo kehidupan sosialnya sama orang Iya, itu juga turunannya ke kaitannya. situ kemana-mana, Jo, Baik, soalnya. terima kasih banyak sekali lagi buat semua rekan-rekan yang bertugas juga, semua yang tadi udah ngobrol-ngobrol sama kita, Iya. dan terutama buat dokter ya. Andreas. Terima kasih dokter. Abis ini saya mau pulang mau tidur. Iya dong, harus ya. Dr. Andreas kita punya tagline. Kalau misalnya Yes. kita bilang detik sore, boleh dijawab dengan bilang Gak cuma hore-hore. oke dok ya. Gitu. Habis ini kita akan ketemu lagi tapi besok Detikers kita akan hadir dari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sore. Kita Feli Sumaiku pamit. Edwarus Merangkir juga pamit dan seluruh kru dan petugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore.
Gak Apa tadi? cuma. Nggak cuma horere. Nah, kurang tidur Dokter Andreas namanya ya. Bye-bye, terima kasih. Jangan lupa prioritaskan tidur, Detikers.